Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman sekalian. Sebenarnya saya juga pembelajar di female trainer nih. Karena jujur aja saya bisanya cuma ngitung-ngitung aja, yang lainnya nggak gitu bisa. Saya sini masih belajar. Banyak hal yang sudah saya dapat selama ini, alhamdulillah, dari female trainer. Terima kasih Kak Rosi dan tim, Kak Devan, Kak Maya. Banyak hal yang sudah saya pelajari, sama tentang digital marketing ya sebenarnya. Oke, karena sebenarnya saya Saya juga buka punya dulu ya usaha. Kak Yudit ya. Saya buka Makasih dulu ya. ya. Oke, selamat siang semuanya. Sekarang kita ada di program rutin setiap hari Sabtu yang kita sebut dengan Femalepreneur Online Learning atau kita singkat dengan FOL. Dan hari ini seru banget karena ini adalah pertemuan kedua di bulan November ini, dan ini merupakan rangkaian program dengan tema besar yaitu langkah taktis jualan laris. Dan hari ini kita kedatangan dua rekan saya yang mendampingi saya hari ini karena saya nggak mau sendirian, karena sendirian itu nggak enak ya teman-teman. Namun sebelum saya perkenalkan mereka, izinkan saya perkenalkan diri dulu nih, karena beberapa teman-teman ini benar-benar baru di sesi Femalepreneur Online Learning. Nah, kenalin, aku Rosi, aku adalah COO Femalepreneur Indonesia. Nah, hari ini saya ditemani sama rekan saya namanya Mbak Maya. Saya sapa dulu ya, Mbak Maya. Halo, Mbak Maya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mbak Maya ini teman-teman adalah salah satu mantan peserta di Champion Bootcamp. Jadi beliau pernah ikut belajar bersama kami. Waktu itu ada sponsor dari OJK Indonesia dan juga pemerintah Provinsi Banten, dan Mbak Maya ini adalah menjadi salah satu 5 peserta terbaik yang memang bisnisnya keren banget gitu. Nah, sebelum aku banyak ngasih tahu kisi-kisinya, saya pengen Mbak Maya kenalan diri langsung, kasih tahu kita Mbak Maya ini siapa, di mana lokasinya, dan bisnisnya apa. Barangkali bisa memotivasi teman-teman lainnya. Silakan Mbak Maya. Oke, makasih waktunya Kak Rosi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua ya. Aku dengan Maya Martia. Bakulan aku itu ayam bakar Geboy. Jadi ada warungnya di Jalan Karyawan nomor 1 di Kedaung, Pamulang, Tangerang Selatan. Tepatnya dekat di SMA 1 Tangsel, Ciputat. Nah, yang mungkin yang belum kenal, kenalan dulu. Untuk warungnya sendiri kita tiap hari buka, bisa lah main-main ke sini yang dekat, yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Gitu. Aku kenal sama Femalepreneur itu pertama kali memang ikutan waktu itu ya, acara yang UMK Bootcamp Championship. Alhamdulillah ini dapat kesempatan emas banget, udah pelatihannya gratis, dapat hadiahnya macam-macam. Alhamdulillah, dan sekarang dipilih ngedampingi kayak gini nih, aduh seneng banget, suatu kehormatan. Gitu, karena bisnis aku juga kan ya namanya masih meniti karir cie. Ini aku udah 3 tahun alhamdulillah di usaha ini, tapi memang pelan-pelan mulai dibenahi, mulai dirapihi untuk ininya ya, untuk bisnisnya. Alhamdulillah. Kalau yang mau kepoin di Ayam Bakar Geboy, follow IG-nya aja, Instagram-nya di Ayam Bakar Geboy. Terus ada YouTube channel-nya juga, itu di Ayam Bakar Geboy juga. Biar bisa kepo lah, lihat-lihat, main-main sini. Atau order via GoFood, Gojek, GrabFood ya, bisa juga seafood. Gitu aja, sekian Kak, cukup kayaknya. Pokoknya yang lapar-lapar, kita tinggal, pokoknya Anda lapar, kami bakar. Wah, itu adalah salah satu jargonnya dari Ayam Bakar Geboy, teman-teman. Jadi beliau ini punya tagline, Anda lapar, kami bakar. Dan ini seru banget karena Mbak Maya ini semoga bisa jadi percontohan untuk UMKM lainnya supaya udah nggak galau lagi nentuin harga, nggak galau lagi jualannya gimana. Nah, nanti bisa tanya-tanya langsung ke Mbak Maya sebagai salah satu community leader yang ada di Femalepreneur Indonesia. Dan nanti Mbak Maya akan sering-sering kita ajak untuk isi sesi seperti ini. Nanti aku sama Mbak Maya akan kolaborasi untuk memimpin atau memandu acara pada hari ini ya Mbak Maya ya. Ya, insya Allah ya.
Oke, nah sebelumnya nih sudah ada di ujung sana, kita ingin kenalin narasumber kita. Beliau ini adalah seorang dosen dan juga praktisi di salah satu kampus yang notabene sangat diidam-idamkan untuk bisa masuk ke kampus tersebut gitu. Beliau adalah Kak Yudit. Kebetulan saya sudah kenal beliau itu sejak tahun 2016 gitu, pernah sering join program bareng, dan alhamdulillahnya melalui Femilapreneur kita bisa terikat kembali, bisa bikin program sesuatu untuk perempuan di Indonesia gitu. Nah, hai Kak Yudit, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak Rosi, terima kasih banyak. Suatu kehormatan diajak bareng di sini. Senang sekali bisa belajar kembali di Femilapreneur. Karena tiap Sabtu saya ikut juga sebenarnya cara ini. Dan Kak Yudit sekarang menjadi dosen ya, Kak? Dosen di mana nih, Kak? Dosen di Unika Atmajaya. Saya memang mengajar manajemen keuangan. Ya, jadi maupun anak prodi manajemen maupun prodi akuntansi, manajemen keuangan 1, keuangan 2, keuangan akuntansi, dan analisa laporan keuangan. Nah, kebetulan saya juga mendampingi suami, memang punya bisnis namanya soto Betawi dan soto mie. Jadi memang banyak hal yang belajar karena dengan adanya pandemi ini tanda kutip dipaksa belajar untuk marketing digital. Jadi ketika Kak Rosi di WA-nya tuh ada tentang Femilapreneur marketing digital, ikut jadi karena saya harus belajar banyak gitu, dan alhamdulillah bisa terbantu sekali. Omsetnya juga terbantu sekali, yang sempat begitu masuk pandemi itu sempat drop begitu, dengan belajar ini alhamdulillah balik lagi. Terima kasih. Jadi kita intinya bertukar value ya Kak Yudit. Kak Yudit punya ilmu dalam hal keuangan, mendukung Femilapreneur ngadain kelas. Selain itu Kak Yudit juga ikut kelas-kelasnya kita. Nah, namun ditahan dulu Kak Yudit, jangan nyampein materi dulu tentang bagaimana cara menghitung uang atau menghitung bagaimana harga pokok penjualan. Saya ingin perkenalan dulu ya tentang apa sih itu Femilapreneur. Izinkan saya untuk share screen teman-teman. Oke, sudah muncul ya? Sudah ya Kak ya? Sudah terlihat dengan baik? Sudah jelas sekali, alhamdulillah. Oke, jadi teman-teman, bagi yang peserta hari ini yang belum kenal sama Femilapreneur, kami ingin kenalan dulu, karena ya nggak kenal maka nggak sayang, takutnya habis ini nanti nggak mau ketemuan lagi karena nggak kenal gitu. Jadi saya ingin kenalan dulu, apa sih itu sebenarnya Femilapreneur. Kadang ada beberapa pertanyaan, karena namanya female. Jadi, oh Mbak aku kan cowok, aku nggak boleh ikutan ya program-programnya. Nah hari ini kita akan perjelas lebih dalam lagi. Nah saya akan coba ke next slide. Nah, teman-teman, Femilapreneur itu mempunyai website berupa www.femilapreneur.id. Nanti teman-teman bisa berkunjung ke website itu untuk menemukan berbagai hal. Namun kemudian apa sih itu Femilapreneur? Femilapreneur itu merupakan platform yang menyediakan pendidikan kewirausahaan, utamanya bagi UMKM di Indonesia, khususnya bagi perempuan. Namun laki-laki juga tetap boleh ikutan. Karena biasanya dalam bisnis itu perempuan itu tidak bisa sendirian. Bahkan kami di tim Femilapreneur Indonesia juga, kami ada Mario Devan, seorang cowok, dan juga tim kami Naufal yang bantuin kami merunning Femilapreneur Indonesia. Jadi memang laki-laki sama perempuan harus saling berkolaborasi dalam menjalankan bisnis. So teman-teman yang laki-laki jangan khawatir, tetap boleh kok ikutan semua program-program yang ada di Femilapreneur. Kemudian, apa sih yang kami berikan? Kami itu mempunyai kelas yang interaktif. Jadi memang kami mempunyai kelas gratis dan juga memang kelas berbayar. Kalau yang kelas gratis seperti hari ini, kelasnya ringan, tidak ada PR-PR untuk dikerjakan. Namun kalau kelas berbayar, kami mendampinginya secara intensif, menggunakan toolkit yang aplikatif. Jadi toolkit itu apa sih? Nanti saya jelaskan di next slide-nya. Nah, kemudian Femilapreneur itu tujuannya apa sih? Kenapa harus ada gitu? Karena banyak banget usaha di luar sana yang dilakukan oleh perempuan ya. Tahu nggak sih jumlah UMKM perempuan itu lebih dari 42 juta jiwa yang ada di Indonesia. Dan kebanyakan itu nggak pede sama usahanya. Suruh kenalan malu-malu, suruh jualan sungkan, bahkan merasa kurang, merasa nggak mampu, dan hal-hal negatif lainnya. Itulah kenapa
Femalpreneur pengen banget mencetak para pengusaha perempuan itu pertama, mandiri. Mandiri itu artinya mampu bikin keputusan di dalam bisnisnya, mampu untuk misalnya sesimpel menentukan harga jual. Dia dengan pede menentukan karena telah belajar bersama kami. Jadi udah nggak ragu-ragu lagi. Kemudian percaya diri. Artinya percaya diri ya ketika dia tidak bisa, maka dia mau bertanya, mau mengakui aku tidak bisa dan aku mau belajar. Tidak hanya berhenti, aku tidak bisa Mbak, aku tidak mampu Mbak. Tapi dia berani mengakui ketidakmampuannya dan mau belajar. Sehingga makin percaya diri. Nah, harapannya teman-teman nanti dapat energi itu dari berbagai program-program yang diadakan oleh Femalpreneur Indonesia. Nah, saat ini kan sudah tersebar luas ya, Kak Yudi dan Kak Maya ada di beberapa daerah di Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke udah ada membernya. Nah, paling banyak memang di Jabodetabek ya saat ini gitu, tidak dipungkiri. Nah, seperti tadi ada di chat, ada yang dari Makassar, dari NTT, Bali juga ada, Sumatera juga ada, dan saat ini sudah ada sekitar 3.000 lebih community member yang terdaftar di kami. Namun memang tidak semuanya bisa hadir setiap hari Sabtu, namun biasanya mereka pada menyimak di video rekamannya. Begitu. Nah, hari ini teman-teman, ini adalah sesi kedua dari rangkaian program Fall atau Femalpreneur Online Learning pada bulan November. Nah, pertama di minggu sebelumnya kita sudah menyimak tentang bagaimana menggunakan KRIS yang dibuat oleh Bank Indonesia. Nah, harapan kami teman-teman benar-benar datang ke mitra-mitranya KRIS dan mencoba bikin kode QR di sana ya. Semoga teman-teman mempraktekkan ilmunya. Nah, hari ini menarik karena kita bicara tentang sesuatu yang sangat dasar, yang penting banget diketahui sebelum kita belajar digital marketing. Kenapa? Karena kita harus tahu dulu kita mau jual berapa produk ini. Ya, karena hari ini kita akan belajar tentang tips asik menghitung harga pokok penjualan. Dan semoga hari ini tuh walaupun ngitung duit ya kan, perintilan-perintilannya semoga tetap asik. Nah, next week atau Sabtu berikutnya kita akan berjumpa dengan Tokopedia. Nah, ini menarik banget. Kenapa? Karena yang hadir langsung untuk membina teman-teman di next week itu dari Tokopedia-nya langsung, staff-nya langsung. Teman-teman akan diajarin gimana cara menggunakan Tokopedia yang baik. Bahkan ada yang nanya juga misalnya, gimana sih Kak cara mengganti toko akun? Gimana sih Kak cara upload produk? Bagaimana cara menulis deskripsi yang benar? Bagaimana cara bikin nama toko? Hal-hal simpel itu bisa teman-teman tanyakan di forum nanti. Nah, harapannya nih teman-teman ya, dengan adanya Fall setiap bulannya, ini bisa mendukung teman-teman dalam menjalankan bisnisnya. Nah, kemudian tadi mungkin ada yang kayak sering bertanya-tanya, Kak, toolkits itu apa sih? Di Femalpreneur selalu nyebut toolkits, dan toolkits. Sederhananya, toolkits itu adalah modul. Namun tidak sekedar modul. Kalau modul doang mah teman-teman bisa download di Google ya kan, PDF gitu. Tapi modul yang kita buat ini benar-benar kita rancang khusus teman-teman. Kenapa? Karena kita pengennya materi yang kita berikan itu bisa diaplikasikan dengan baik dalam kehidupan bisnisnya. Jadi tidak sekedar oh aku tahu materinya, enggak. Tapi harapannya benar-benar bisa diaplikasikan. Karena di dalam modul ini teman-teman dikasih studi kasus, kemudian ada lembar kerja yang teman-teman bisa gunakan dan teman-teman bisa kerjakan sehingga ada prakteknya gitu secara nyata. Nah, kemudian hari ini saya akan mencoba membagikan 2 toolkit karena di Femalpreneur itu mempunyai 138 toolkit secara total dan saya hari ini akan membagi 2. Barangkali teman-teman tertarik mengetahui lebih lanjut tentang toolkit-toolkit kami yang lainnya. Namun sebelumnya saya akan mengajak teman-teman untuk sedikit berhenti sejenak. Kenapa? Karena kalau belajar terus pikirannya kemana-mana, terus mikirinnya masih aneh-aneh, ya kan, mikirin cucian belum dicuci, mikirin klien belum ditanggepin, mikirin email yang masih menumpuk, itu nanti semua materi dari hari ini nggak akan bisa masuk. So, aku pengen teman-teman hadir utuh, sadar penuh. Oke? Saya pengen teman-teman berhenti sejenak, ya sekitar 5-10 detik, berhenti, benar-benar berhenti, hanya fokus terhadap nafas. Hanya fokus menyadari nafas keluar dan nafas masuk. Kita mulai ya. Yuk kita mulai, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Gimana? Sedikit lebih lega ya? Nah, teman-teman selalu pakai itu ketika teman-teman lagi kayak
pengen teriak, pengen marah, atau mungkin perasaan-perasaan nggak enak lainnya. Ingat nafas. Ingat nafas, karena kadang kita suka lupa dengan nafas kita. Padahal kita lupa bernafas itu sangat berbahaya untuk jiwa kita, betul? Oke, so hari ini siap belajar? Dan saya akan share toolkit yang lainnya. Nah, jadi teman-teman, sebelum belajar tentang bagaimana cara menghitung harga pokok penjualan atau mau dijual berapa sih produkku ini, teman-teman nggak boleh lewat satu materi ini. Kenapa? Nanti balik-baliknya ke sini lagi soalnya. Jadi pertama adalah please pahami target market. Jadi pahami target market itu gimana sih maksudnya, Kak? Jadi gini loh. Ada kopi dibungkus pakai plastik itu ya laku, ya kan? Kopi dibungkus pakai cup dikasih stiker ya laku. Kopi dijual di dekat sungai yang itu hanya pedagang kaki lima laku. Kopi dijual di atas sepeda ontel, ya kan? Yang biasanya ngontel itu sebutannya saya juga kurang tahu. Yang bisa di taman-taman suka nawarin kopi itu juga laku. Tapi kopi dijual di sebuah kafe dengan kondisi tertentu dan dijual mahal, itu juga laku terjual. Nah, kenapa semua kopi ini bisa terjual gitu? Karena semua produk itu tidak ada yang benar, tidak ada yang buruk. Tidak ada yang lebih baik atau lebih jelek, tapi yang benar adalah produk itu sesuai pada tempatnya. Jadi itulah yang disebut dengan target market. Target market adalah sekelompok orang yang menjadi target produk penjualannya teman-teman. Jadi target pasar itu punya karakter masing-masing gitu. Teman-teman harus menyadari sebenarnya yang menjadi sasaran calon pembelinya produk teman-teman ini siapa sih? Misalnya nih produknya teman-teman ini pakaian anak-anak. Nah kalau pakaian anak-anak nih, misalnya aku sambil buka room chat ya, saya pengen teman-teman chat di sini. Oke, misalnya nih saya jual pakaian anak, kemudian saya jualnya adalah yang bajunya baju anak-anak muslim, yang ada jilbabnya lucu-lucu gitu. Nah kira-kira sasaran itu siapa yang saya sasar? Siapa yang bakal beli produkku? Boleh tolong tulis di kolom komen, saya pengen tahu nih apakah teman-teman sudah paham atau belum. Ibunya ibu-ibu. Nah, kebanyakan ini udah jawabnya ibu-ibu. Nah, lebih spesifik pertanyaannya, ibu-ibu yang seperti apakah? Ibu-ibu muslim. Oke, good. Karena biasanya kalau ibunya non-muslim, apakah mungkin beli? Kemungkinannya tipis. Kalaupun beli, mungkin hanya dikasih kado untuk saudaranya, bukan untuk anaknya sendiri. Betul atau betul? Oke, ibu-ibu yang punya anak kecil, ibu-ibu muda, ibu-ibu punya anak kecil, oke. Ibu-ibu pengajian, good. Ibu-ibu pengajian. Ibu-ibu muslim usia 35 sampai 65 boleh. Berarti kalau usia 25 tahun aku nggak boleh aku sasar kah? Oke. Pemimpin pondok pesantren ya, masa harus pemimpin dulu sih buat jadi pembeli kita? Oke, Mahmud, ibu-ibu muda ya, Mahmud ya, atau apa ya? Ibu-ibu yang punya anak-anak. Oke, semuanya benar. Namun kita harus bikin lebih spesifik ya teman-teman. Ibu-ibu yang minat beli, nah itu urusan lain lagi. Itu kurang tepat. Nah, jadi teman-teman, bahkan sesama produk anak-anak pun itu mempunyai karakter masing-masing. Tadi kalau misalnya bajunya adalah baju muslim, anak-anak yang biar buat ngaji gitu atau buat jalan-jalan, kita nyasarnya tentunya ya orang tuanya, bukan anak kecilnya ucuk-ucuk-ucuk, buka tabungan, mecah celengan, beli pakaian ke teman-teman. Kan itu kemungkinannya kecil. Yang paling mungkin beli produknya teman-teman itu adalah ibu-ibunya. Kemudian bapak-bapaknya boleh nggak beli? Kadang gitu kan, loh kok targetnya cuma ibu-ibu? Tetap boleh, neneknya juga boleh, kakaknya juga boleh. Cuman itu bukan target market utama. Target market utamanya adalah ibu-ibunya. Karena ibu-ibunya ini yang kemungkinan besar beli produknya dibandingkan ayahnya. Biasanya ayahnya lebih ngurusin hal-hal logistik, lebih ngurusin besok beli beras sudah ada duit atau belum, iuran anak sekolah udah dibayarin atau belum, oh pajak mobil udah dibayarkan atau belum. Biasanya begitu. Kalau ibu-ibu lebih hal-hal yang teknis, termasuk belanja pakaian untuk anak-anak. Nah, kemudian masalahnya kadang tuh pada bingung gitu. Terus target lokasinya saya nyasarnya kemana, Kak? Nah, itulah kenapa teman-teman penting banget untuk memetakan perencanaan bisnis.
Ada bisnis itu yang memang target lokasinya tuh nggak boleh jauh-jauh. Contohnya itu frozen food, ya, makanan yang cepat basi. Ada yang bingung, Kak, saya bingung bagaimana cara mengirimnya produk frozen food saya. Mohon maaf, kalau frozen food, kalau selama teman-teman belum punya kontainer sendiri atau belum punya mobil dengan segala fasilitas di dalamnya, itu sulit untuk didistribusikan ke kota-kota lain. Gitu. Itulah kenapa yang disasar lokal-lokal aja dulu, sekitar berapa kilo dari rumah, gitu. Nggak bisa jauh-jauh. Namun kalau produk seperti baju itu lokasinya bisa dari manapun, bisa jualan online, bisa nyasar Jakarta, nyasar Bandung, nyasar Semarang, Surabaya, dan kota-kota lainnya. Kemudian target demografinya, misalnya tadi benar perempuan, udah menikah kemungkinannya ya, yang udah menikah, punya anak kecil, usianya teman-teman boleh nyasarnya beda-beda. Misalnya tadi bajunya itu gamisnya itu yang benar-benar trendy, yang kekinian, yang walaupun itu gamis tapi ada Korea-Korean style-nya, misalnya begitu. Maka yang beli produk ini kemungkinan besarnya bukan ibu-ibu yang mohon maaf yang konvensional zaman dulu, gitu loh. Yang penting pokoknya berpakaian aja anaknya, bukan, tapi dia pengennya trendy. So anaknya ini kemungkinan besar dilahirkan dari ibu yang bagaimana, yang trendy juga gitu kan, yang dia memang senang nonton Korea, dia memang sosialitas, suka berkumpul dengan yang lainnya, dan usianya cenderung lebih muda. Mungkin kalau perempuan di Indonesia umumnya nikah di usia berapa? 20, 23, 25, mungkin usia tersebut sampai usia 35 atau mungkin 40. Karena kita asumsi ya, asumsi aja, karena kalau usianya sekitar lebih dari 40-an atau 45 tahun ke atas biasanya lebih konvensional. Mungkin begitu. Jadi teman-teman harus pahamin produk ini andaikan dikenakan oleh anaknya siapa ya kira-kira. Kemudian karakteristik psikologis pelanggan. Kalau tadi bajunya muslim ala-ala Korea, karakternya gimana? Pasti ibunya udah ngerti email, ngerti internet, ngerti media sosial, dan dia juga bisa jadi membaca majalah-majalah kesehatan tentang anak. Kemudian ada yang tanya target market boleh lebih dari satu atau enggak? Boleh banget. Namun harus dipahami dulu dengan modal kita yang terbatas, ya, kecuali kalau bisnisnya udah gede ya, ini kecuali. Tapi kalau bisnisnya masih kecil, mending fokus dulu. Karena target market itu ada beberapa segmen, teman-teman. Ada yang memang target market itu utama, ada yang populasi. Jadi misalnya tadi, oh apakah ayahnya bisa ikut beli atau enggak, kakaknya ikut beli boleh atau enggak, itu boleh. Namun dia bukan target market utama. Ya, jadi yang kita sasar ya ibu-ibunya. Oh, misalnya kita bangun reseller di kalangan-kalangan ibu-ibu pengajian, misalnya begitu. Jadi teman-teman, dengan kita tahu target market, akhirnya kita tahu kita bisa jual berapa produknya. Misalnya saya mau tanya ya, saya jualan kopi atau gini deh, es cendol ya, es cendol misalnya. Aku jualnya kalau ke ibu-ibu sosialita, aku jual 40.000, itu laku. Tapi kalau aku jualnya kayak ibu pengajian RT yang biasa, aku jual 40.000, kira-kira ibu-ibu mau beli nggak? Kalau cuma sekitar 200 mili, kemungkinan besarnya mending buat beli beras, udah dapat berapa liter gitu kan? Ya karena itu bukan target marketnya. Gitu. Jadi teman-teman mohon pahami siapakah kira-kira orangnya, kemudian dia lokasinya di mana, karakteristiknya itu gimana. Kenapa ini sangat penting jika teman-teman ingin mengiklankan, ingin membuat konten. Kalau misalnya teman-teman nanti suatu saat udah bermain di Facebook Ads, udah bermain di Instagram Ads atau iklan-iklan yang lain atau bikin konten di Instagram, kalau belum tahu target marketnya kita pasti pusing. Nah harapan kami teman-teman setelah ikut ini tadi udah mikirin kira-kira target marketku siapa ya, gitu ya. Nah ini adalah contoh toolkitnya. Ini saya mau next slide, belum bisa. Bentar ya. Oh, belum next slide ya Kak Maya ya? Oh, belum. Sip, udah. Oke, sorry, saya lupa bawa kacamata guys, mohon maaf. Jadi gini, ini adalah toolkit-nya. Nah, toolkit itu bentuknya begini teman-teman. Jadi ada satu form yang teman-teman bisa isi. Jadi bisa brainstorming bareng suami atau bareng rekan kerja
atau bareng teman atau bareng tim untuk menanyakan kembali siapa sih target market produkku, berapa usianya, dia kira-kira tinggal di mana, hobinya apa, kegelisahan yang mereka khawatirin itu tentang apa sih, solusi yang kita tawarin itu apa sih gitu. Jadi teman-teman nanti bisa mengerjakan toolkit ini, oke? Nah selanjutnya ketika tadi udah tahu target marketnya apa, target marketnya siapa, selanjutnya adalah memvisualisasikannya, menjadikan itu menjadi sebuah gambar. Nah di sini ada salah satu contoh ya, yang ini sebenarnya yang harusnya presentasi ini Mario Devan karena beliau sedang ada di jalan jadi terpaksa saya yang menyampaikan. Jadi untuk toolkit kali ini adalah tentang bagaimana menentukan persona buyer atau pembeli, persona pembelinya, yaitu sebuah karakter yang menggambarkan kumpulan-kumpulan orang yang sekiranya akan beli produk kita. Misalnya ini adalah produknya Transmart. Jadi tahu ya mall namanya Transmart yang dia nyediain macam-macam tuh, yang ada supermarket ada, yang dia ada XX1 juga ada, dan macam-macam lainnya, restonya juga ada, atau food court-nya. Nah, kira-kira siapa sih yang akan datang ke sana? Apakah ibu-ibu berdaster yang di rumah aja gitu biasanya? Kemungkinannya enggak gitu kan. Jadi di sini si Transmart ini udah nentuin nih, kira-kira kalau digambarkan menjadi sosok manusia utuh, target market tuh bentuknya kayak apa nih? Nah, ternyata nih dia memberi namanya Novi. Novi ini adalah seorang pengusaha muda, usianya 25 tahun. Dia senang beli produk-produk kecantikan. Nah, jadi digambarkanlah menjadi sosok Novi. Apakah ini benar-benar namanya Novi? Tentu enggak. Ini hanya gambar diambil dari Google, kira-kira sosok Novi itu begini visualisasinya. Kemudian ada yang namanya Handra. Handra ini 22 tahun, dia seorang fresh graduate dan baru dapat kerjaan. Sukanya apa? Pasti kongko-kongko sama teman-temannya. Sukanya kalau udah habis gajian pergi nonton ke bioskop. Kemudian dia sukanya juga beli-beli makanan boba-boba, minuman boba misalnya. Nah, sosok seperti Handra inilah yang disasar sama Transmart untuk supaya bisa beli produk boba di tempatnya. Itu kira-kira. Nah, kemudian selanjutnya ini ada seorang ibu-ibu juga, tapi tidak sembarang ibu-ibu ya. Dia memberikan informasi dengan detail nih. Namanya Mela. Secara gambarnya aja dia udah modis banget ya, pakaiannya nggak pakai daster gitu, usianya 34 tahun, dia kurang lebih punya 1 anak lah. Interestingnya apa ketertarikannya? Dia suka masak, suka bawain bekal untuk anak, suka makanan sehat untuk anak, suka kulineran, kemudian suka ngikutin anak dalam kegiatan perlombaan seperti mewarnai, menari, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, jika teman-teman udah punya data tentang persona buyer-nya, itu teman-teman gampang banget jika ingin menentukan analitik tool-nya. Jadi teman-teman, harapan kami ya, udah bisa memvisualisasikan kira-kira kalau secara fisik wujud dari pembeliku itu seperti apa sih. Misalnya, yang beli kopi di pedagang kaki 5 sama kopi yang ada di Starbucks. Ayo bayangin aja. Perbedaannya apa? Itu aja deh yang paling jelas. Adakah yang bisa ngejawab? Perbedaan yang pedagang kaki 5 sama yang beli di Starbucks, perbedaannya di apa? Visualisasiin aja. Sama-sama cowok misalnya. Adakah yang bisa jawab di room chat? Ayo saya tungguin. Isi dompetnya, oke, boleh. Tapi itu belum tentu ya, isi dompet kita nggak pernah tahu. Daya belinya, beda style. Sama punya kebutuhan wifi, tepat sekali Mbak Nori. Itu yang ditawarkan, karena kalau di tepi jalan kemungkinan nggak akan ada wifi. Kemasannya, dia sangat fokus sama kemasan. Kenapa? Karena kalau di Starbucks, itu tulis nama. Ibu Rosi, atau nggak manggilnya Kakak Rosi, gitu. Kita ngerasa kayak, wah dilayani, gitu. Tapi kalau di tepi jalan, ya langsung dikasih aja, gitu. Nggak ada namanya Kakak Rosi, gitu. Nggak akan ada. Gengsi, kualitas, penghasilan, spending, lifestyle, servisnya bagus, betul banget. Jadi gitu ya teman-teman, bentuk fisiknya gimana? Oh, kalau yang beli di tepi jalan, kemungkinannya celana pendek, pakai sandal jepit, ya udah pegang rokok. Kemungkinannya gitu. Tapi kalau yang beli di Starbucks, dia pakaiannya rapi, bawa tas backpack, bawa laptop, udah klimis, pakai kacamata. Mungkin kayak gitu. Nah, itu nanti cari gambarnya aja di Google, caplokin di toolkit yang sudah saya sediakan. Toolkitnya ini, teman-teman. Nah, toolkitnya gini, nanti ada 3 kolom, teman-teman bisa taruh foto di sini,
kemudian namanya siapa, jenis kelaminnya, kemudian usianya, pekerjaannya, dan deskripsi tentang detailnya tadi. By the way, ini ada coretan merah ya. Sebentar. Tapi nggak apa-apa ya, semoga nggak mengganggu. Nah, teman-teman bisa dapat semua toolkit kami, ada 138 toolkit jika teman-teman mau ikut program kami. Jadi saat ini, di bulan ini kami tuh launching ceritanya sebuah program namanya UMKM Hebat. Namanya aja UMKM Hebat ya, tentunya benar-benar bisa ngebantu teman-teman biar bisa hebat beneran dengan menyediakan 3 paket utama. Namanya itu paket starter, booster, sama master. Apa sih Kak ketiga bedanya ini? Nah, starter ini teman-teman cocok buat teman-teman yang lagi ngebangun bisnis, lagi punya ide-ide, lagi pengen, pokoknya lagi kayak kepengen nyoba deh. Nah, ini biasanya di starter. Kenapa? Karena di paket starter akan diajarin 7 materi pokok. Yang pertama, mindset-nya dibenerin dulu, bisnis sama dagang itu beda. Nah, itu nanti akan diajarin di kelas. Mental-mental pengusaha itu beda sama sekedar mental jualan. Kemudian yang kedua, diajarin jenis-jenis bisnis itu apa dan cara nentuin ide bisnisnya. Baik dari kemampuan, mulai dari hobi, termasuk dari peluang yang ada di sekitar kita. Kita juga diajarin tentang target market, ya lebih detail lagi, tidak hanya sekedar tadi. Kemudian diajarin cara detailnya ngerencanain bisnis step by step. Kemudian diajarin juga cara desain produk dan kemasan, diajarin cara nge-branding termasuk bikin logo, bikin tagline. Nah, biasanya kalau bisnis-bisnis kecil nggak mikirin ini, padahal itu fondasi yang sangat penting. Kemudian cara menguji produk atau menguji produk kita ini laku nggak ya kira-kira kalau saya produksi banyak. Nah, itu akan diajarin cara menentukan risetnya. Kemudian tidak kalah penting menentukan harga pokok penjualan. Nah, ini cocok buat teman-teman yang sekiranya mau mulai bisnis. Nah, kemudian paket booster tuh apa sih? Nah, biasanya booster ini dia udah kelar tuh dari starter. Dia udah punya logo, udah punya nama, udah punya desain kemasan, udah punya perencanaan bisnis yang bagus, dan dia siap untuk naik level. Naik level dengan cara apa? Kita akan ajarin 6 materi. Pertama, bikin konten. Ya, buat sosial media, baik fotonya dibenerin, copywriting-nya dibenerin. Kemudian marketing fundamental. Biasanya teman-teman tuh nggak ngerti cara jualan marketing tuh dikiranya sekedar ya udahlah Kak aku pasang iklan gitu. Atau ya udah Kak aku potong diskonnya 50% gitu. Nah, tidak seperti itu teman-teman. Nanti akan diajarin di kelas ini. Kemudian akan diajarin step by step gimana caranya masang iklan yang tepat sesuai dengan target market yang udah ada, yang tadi udah dikerjakan. Kemudian tidak kalah penting juga akan diajarin kalau ada pelanggan gimana cara nanganinya. Kalau ada pelanggan komplain, aku harus bagaimana? Kalau ada pelanggan yang setia, aku harus bagaimana? Intinya supaya teman-teman bisa mendapatkan loyal konsumen. Yang kalau misalnya teman-teman jualan keripik deh, supaya gimana sih supaya pelanggan itu kalau butuh keripik pasti larinya ke teman-teman, nggak cari ke toko tetangga gitu misalnya. Kemudian akan diajarin cara membangun tim yang benar. Karena biasanya nih, mohon maaf, teman-teman tuh sukanya jomblo kalau kerja di UMKM. Bisnisnya maunya sendirian, nggak mau berbagi saham, bahkan mungkin pembagian saham juga nggak tahu. Mungkin kebutuhan timku tuh harusnya aku ngegaji orang tuh gimana, padahal aku omsetku belum banyak. Nah, nanti akan diajarin cara bangun tim, termasuk cara membuat laporan keuangan. Ini yang sangat penting, karena biasanya kalau bisnisnya udah mulai jalan, uangnya itu nyampur sama uang-uang keluarga. Nah, setelah ini udah kelar, udah ngerti ya bisnisnya ini udah punya konten yang baik, udah rapi media sosialnya, udah punya tim, pencatatan keuangannya bagus, baru bisa ke paket master. Master ini harapannya untuk mereka-mereka yang memang udah kelar dari starter dan booster, sehingga akan masuk jika diajarin master marketing. Karena ini materinya dalam banget dan agak berat. Jadi kalau belum siap jangan kesini dulu. Kemudian diajarin cara ngelola reseller, biar resellernya itu setia dan banyak, ada di mana-mana di seluruh Indonesia kalau bisa. Dan diajarin cara manajemen produksinya, diajarin supaya tetap produktif, nggak angot-angotan, nggak cepat lelah kalau kerja di bisnisnya sendiri. Kemudian tidak kalah penting kalau mau bekerja sama dengan klien, kita butuh yang namanya MOU atau surat kerjasama. Dan juga profil bisnis atau proposal bisnis. Kita akan ajarin termasuk gimana cara presentasi di depan investor. Kita bisa ajarin. Teman-teman bisa belajar. Ini 20 tema, ada 138 toolkit,
teman-teman bisa pelajarin hanya dengan kurang dari 1 juta, yaitu Rp999.000 dengan harga, yaitu harga aslinya itu sekitar 2 juta. Dan teman-teman bisa dapat harga setengahnya untuk awal ini. Dan jika teman-teman ikut program ini akan didampingi selama 6 bulan, tidak main-main ya. Biasanya kalau kita dampingin 2 minggu, 1 bulan, ini 6 bulan kita dampingin karena teman-teman menjadi VIP member. Kak, tapi aku boleh nggak ikut salah satu? Boleh banget, namun diingat-ingat ya kalau cuma salah satu hanya bisa ikut program ini selama 1 bulan aja. Dan teman-teman, tidak kalah penting kita ada bonusnya loh. Bonusnya apa sih? Bonusnya itu teman-teman akan ikut kelas marketplace gratis. Jadi kita udah kerjasama sama Shopee dan juga Tokopedia. Kalau nanti teman-teman jadi mitranya kami, jadi VIP membernya kami, nanti akan didampingin sama Shopee dari 1 sampai 10. Dari A sampai Z akan diajarin cara penggunaan aplikasi mereka. Dan itu teman-teman free akses selama 6 bulan, dapat tablet media sosial, gabung sama grup WhatsApp khusus. Dan tentunya mentornya tidak hanya saya, Kak Emi dan Mario, akan ada mentor-mentor lagi yang lainnya. So, teman-teman buruan daftar, karena ini jika nanti merasa udah cukup, kita akan tutup. Bisa tutup sewaktu-waktu, teman-teman bisa langsung aja ke umkmhebat.female-planner.id. Buruan ya, segera daftarin. Ini sebuah kesempatan bagus untuk waktunya teman-teman numbuhin bisnisnya. Ya udah, gitu aja kenalan dari aku. Nanti bisa kita tanya lebih lanjut mengenai itu, karena saya tahu teman-teman udah nungguin materi dari HPP, dan Kak Yudit, apakah sudah ready menyampaikan materinya? Insya Allah siap. Oke, nah teman-teman udah siapin kertasnya juga ya? Pulpen sama buku? Boleh share screen? Silakan Kak Yudit. Terima kasih Kak Rosi. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum kita kasih kesempatan buat Kak Yudit menyampaikan materinya, kita kasih power wish dulu buat Kak Yudit supaya semangat, karena ini perjalanannya nanti panjang ya Kak Yudit, ada sekitar 1 jam lebih. Dan mohon maaf Kak Yudit, nanti mungkin kita akan banyak mungkin jam in jika nanti aku ngerasa Kak Yudit tolong berhenti dulu Kak Yudit, aku interrupt dulu gitu, boleh ya? Boleh banget, silahkan Kak Rosi. Yudit, aku mau kita kasih power boost dulu kepada Kak Yudit. Teman-teman tahu dong cara power boost? Mbak Maya tahu kan? Mbak Maya, bantu aku power boost. Caranya adalah 1, 2, 3 boost. Kak Maya boleh bantu aku. Ya. Kita power boost dulu. Itu sampai 3 ya. Jadi tepuk tangan 3 kali langsung push gitu. Yo, silakan kita dipimpin sama Mbak Maya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai supaya semangat Kak Judit dan semuanya juga nggak ngantuk ya, karena udah mulai jam-jam ngantuk. 1, 2, 3, yuk sama-sama yuk. Wish. Semoga semangat ya Kak Yudi, silakan waktunya dipersilakan sepenuhnya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kita mulai bahasan. Insya Allah saya mulai. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, boleh diinterrupt. Silahkan. Ini tentang menentukan harga pokok penjualan. Jadi ngapain sih kita menentukan harga pokok? Ini sebenarnya materinya nggak lepas. Keuangan itu tidak lepas dari aspek-aspek lain, termasuk aspek yang marketing yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Rosi. Nah, dapat menentukan pertama untuk menentukan harga jual berdasarkan biaya yang dikeluarkan. Biaya yang dikeluarkan otomatis biaya dari barang yang kita produksi. Kalau kita memproduksi, kalau saya tadi nanti contohnya kue ya, ada kue makanan, ada kue untuk misalnya dijual di bakery yang bagus, yang bonafit, atau di hotel, tentu akan berbeda dengan misalnya kalau saya jual misalnya dengan diskonan gitu ya, itu akan berbeda bahannya. Jadi tepatnya berapa? Nah, menentukan harga jual ini juga terkait, tadi juga diucapkan Kak Rosi, jangan sampai kecampur-campur. Kita nggak nentuin biaya, kenapa? Karena kita ambil dari bahan yang ada di rumah tangga kita, misalnya gula kita ambil, ada di rumah, itu harus kita hitung itu sebagai biaya produksi. Nanti kita masuk contoh soalnya. Terus terhindar dari kesalahan penghitungan biaya produksi yang menyebabkan kerugian. Ini contoh lainnya adalah ketika saya mendampingi penghitung biaya
harga pokok dari UKM pengusaha kecil di kampung nelayan, di salah satu kampung nelayan, mereka salah menghitung harga produksi, ongkos transportnya nggak dihitung. Misalnya perlu ke pasar naik angkot, atau mungkin naik motor mesti parkir, kemudian mungkin bayar kuli panggulnya nggak dihitung. Terus mereka nggak dihitung lagi, yaitu tadi ngambil misalnya bahan untuk kue, di rumah ada telur nih, ambil makan, padahal itu adalah buat misalnya itu adalah buat rumah tangga, jadi dianggap gratis. Padahal telur untuk kalau Anda ambil dari kebutuhan rumah tangga berarti Anda harus ganti kan, karena itu adalah komponen untuk membuat kue yang Anda jual. Jadi mereka nggak hitung tuh telur. Alhasil mereka memang jual harganya murah sekali. Cuman yang mereka keluhkan, kok saya nggak pernah untung ya? Kok kayaknya saya ngasih harga udah banyak yang beli, tapi kok saya kayaknya kurang, nggak bisa beli lagi bahan bakunya. Ada keluhan-keluhan seperti itu. Itu tadi karena salah menghitung biaya produksi. Kemudian memisahkan antara bahan antara bahan untuk produksi konsumsi rumah tangga, ini tadi yang ini saling terkait. Kemudian ini harus menghitung untuk menghitung harga produksi biaya bahan. Kalau di cost accounting kita bilangnya direct materials. Gampangnya bahan-bahannya apa aja sih? Kalau kita bikin baju kita perlu kancing, perlu resleting, misalnya perlu kain, nah itu perlu renda misalnya. Kalau kita misalnya bikin kue apa aja yang diperlukan. Kemudian biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja ini bisa dua cara, bisa kita hitung tenaga kita atau kita memang ada kita bayar orang. Nah, kalau kita bayar orang itu kita harus bayar. Kemudian overhead ini ada terkait dengan biaya listrik misalnya, mungkin kita ada biaya sewa toko, nah itu harus kita hitung ya. Transport, nah itu harus kita hitung termasuk overhead cost. Namanya keren ya overhead ya, padahal sebenarnya itu biaya listriknya, biaya transportnya. Jadi namanya aja yang keren, gak usah. Dan itu sering kita temui sebenarnya sehari-hari. Biaya gas. Nah. Oke, lanjut. Ini kenapa lanjut kok jauh banget? Karena pakai tabelnya panjang. Makanya saya langsung ke bawah. Ini saya kasih contoh menghitung bikin eclair dessert box. Ini resepnya memang ini saya Google dan ini ketemu mirip harganya, akhirnya ketemu harga yang dijual ada salah satu toko lah saya ketemu. Jadi berarti dia bahan produknya kira-kira kayak seperti ini. Jadi ini telurnya ini 3 butir. Harganya Anda kalau beli itu nggak bisa beli telur satu telur kan, biasanya sekilo itu terdiri, saya ambil contohnya 16 butir. Kak 16 butir. Kalau itu agak di zoom in bisa nggak sih? Diperbesar ya? Diperbesar yang bawah itu loh Kak. Nah gitu, lebih besar lagi nggak apa-apa. Gini? Teman-teman kalau merasa kayak kurang jelas atau kecepatan langsung chat ya, nggak usah langsung kan, biar materinya nyampe gitu ya Kak Yudit ya. Iya betul. Silakan Kak Yudit, maaf aku interupsi. Enggak apa-apa, justru saya senang. Sebentar Kak, ini nah jadi saya ini dulu ya Kak ya, kecilin. Nah telur itu kita beli kan biasanya sekilo itu 16 butir, kita nggak mungkin beli cuma 3 butir, maka di sini kita ngitung biaya produksinya untuk bikin kue ini berapa. Ini bolunya, jadi eclairnya ada bolunya. Itu hanya perlu 3, berarti 3 dibagi 16. Karena kita belinya harus 16 butir kan, nggak mungkin 3 butir. 3 bagi 16, hasilnya Anda kalikan 25.000. Nah, dapatnya 4.688. Saya bulatkan 4.700. Nah, saya bulatkan 4.700. Mungkin kalau tempat Anda dibulatkan, mungkin di tempat teman-teman dibulatkan jadi 5.000. Nah, ini tergantung ini, tapi bulatkan kalau biaya usahakan bulatkan jangan ke bawah, bulatkan ke atas. Takut apa? Takut uangnya kurang. Jadi kalau biaya usahakan bulatnya ke atas. Itu sebenarnya untuk jaga-jaga juga. Kemudian gula pasir. Gula pasir itu dibutuhkannya 100 gram. Satuannya gram. Nah, kemudian biasanya belinya juga nggak mungkin dalam gram, misalnya sekilo. Sekilo itu berarti 1.000 gram. 1 kilogram itu terdiri dari 1.000 gram. Harga sekilo gula pasirnya itu 15.000. Maka berarti untuk 100 gram ini, 100 Anda bagi 1.000, hasilnya Anda kalikan dengan 15.000, dapatlah 1.500. Sampai sini apakah cukup jelas?
Ini soalnya materinya memang mungkin apa ya, hitung-hitungan ya, agak-agak ribet. Mudah-mudahan tidak pusing. Jelas kok. Jelas. Alhamdulillah. Saya khawatir pusing. Nah, ini SP, ini mungkin tuh kayak pengembangnya, ini ada SP, ada di resepnya ada SP. Dari SP-nya ini SP kupu-kupu. Di sini butuhnya 4,8. Ini satuannya sebenarnya itu dia pakai sendok teh. Jadi saya sendok teh ini saya ubah, itu Anda bisa di Google, Anda rubah, itu setara sebenarnya 4,8 gram, bolehlah 5 gram kalau Anda populatkan. Itu belinya kan nggak bisa seperti tadi, Anda belinya nggak bisa sedikit, jadi belinya harus banyak gitu. Itu satuannya bisa paling kecil 30 gram. Belinya 30 gram itu harganya 7.000. Jadi di sasetnya itu saya lihat tuh 30 gram itu satuannya. Harganya 7.000 per 30 gram. Maka yang untuk bikin kue tersebut 4,8 Anda bagi dengan 30, hasilnya Anda kalikan 7.000. Dapatnya 1.120. Kan nggak ada 20 rupiah ya, sehingga dibulatkan ke atas 1.150. Kemudian ini tepung. Ini kemarin kehapus, ini 80 gram, ini maksudnya tepung. Tepung 80 gram, ini saya ambil merek yang segitiga biru. Tepung 80 gram. Tepung 80 gram ini tadi belinya sekilo. Sekilo itu 1.000 gram. Harga sekilonya 12.500, maka 80 bagi 1.000 kali 12.500 dapatnya 1.000, sekitar 1.000. Nah, ini 1.000. Maizena 10 gram. Belinya itu 100 gram, kemasannya kalau buat belinya itu 100 gram, nggak bisa beli 10 gram, belinya 100 gram. Untuk 100 gram itu dijual di pasar tuh seharga 5.500. Jadi 10 bagi 100 harganya dikalikan 5.500. Jadi sebenarnya cost-nya adalah 550. Susu bubuk 10 gram. Belinya nggak mungkin 10 gram. Paling kecil tuh saya lihat 250 gram di pasar. 250 gram harganya 25.000 susu bubuk. Jadi untuk bikin kue ini 10 dibagi dengan 250, hasilnya Anda kalikan 25.000. Makanya dapatlah angka 1.000 rupiah. Jadi benar-benar dihitung biayanya. Jadi Anda harus hitung. Jadi enggak cuma ngambil sedikit. Ada kok susu anak ngambil sedikit. Loh, ngambil sedikit itu kan itu yang bikin kadang-kadang terlupa bahwa sebenarnya kalau Anda ambil terus susu dari susu bubuk anak Anda ambil terus, kan Anda nanti tetap harus beli susu. Karena anak Anda tetap mengkonsumsi susu tersebut. Jadi kan tetap beli pakai uang, berarti harus dihitung sebenarnya. Nah, inilah yang harus sering diabaikan adalah ketika awal-awal kalau tidak mempelajari, cuma ambil sedikit. Terlupa bahwa jika barang tersebut habis, Anda tetap harus beli dan harus keluar uangnya. Jadi makanya kenapa kok kesannya medit banget sih dihitung. Ini untuk menentukan bahwa sebenarnya berapa sih harga biaya produksi kita terkait dengan berapa, dengan harga jual nantinya. Apakah harga jual kita itu terlalu murah atau justru kemahalan? Ini saya tahu ada resep lain yang bisa bahannya bisa harganya lebih murah. Ini saya ambil contoh yang bahan yang mirip seorang yang saya kenal. Segini dia. Kemudian menteganya 100 gram, sedangkan mentega itu paling kecil tuh saya lihat tuh 200 gram ya, yang bungkus plastik 200 gram. Itu harganya di sini, ini mentega ya, ini saya pakai mentega bukan margarin. Beda ya mentega sama margarin. Jadi kena bedanya ya lebih boleh pakai bubuk, kalau saya pakai pulpen boleh nggak boleh, tapi harganya sesuaikan. Terus satuannya sesuaikan. Nah, ini saya pakai yang mentega yang dia belinya 200 gram dan harganya adalah 7.500 per 200 gram misalnya. 100 bagi 200 kali 7.500 berarti 3.750. Untuk bolu ini saja di subtotal untuk bolunya, lapisan bolunya itu sudah keluar uang sebesar 13.650. Kemudian kita bikin krim custardnya. Krim custardnya ini susu full cream liter. Belinya bisa 1 liter. Jadi pas 18.000. 1 bagi 1 kali 18.000. Dapatnya 18.000. Maizena, butuh maizena lagi 60. Belinya 100 graman.
100 gram itu harganya 5.500. Berarti yang keluar biayanya adalah 60 dibagi 100, Anda kalikan 5.500. Dapatnya 3.300. Menteganya juga seperti itu, 50 bagi 200. Kenapa belinya harus 200 gram? 50 bagi 200 kali 7.500. Dapatnya 1.875. Saya bulatkan, karena tidak ada uang Rp25 zaman sekarang, saya bulatkan jadi 1.900. Gula itu dibutuhkan 180 gram, belinya 1.000 gram sekilo, 1 kilogram, itu harganya 15.000, 180 bagi 1.000 kalikan 15.000, 2.700. Kuning telur, berarti harus butuh 5 nih, butuh 5 telur. 5 telur, belinya tadi 16 butir kan, 16, 5 bagi 16 kali 25. Bu, Kak kan bisa pakai yang di atas, betul. Bisa pakai yang di atas. Masalahnya itu tadi. Kita ingin menghitung sebenarnya proporsinya berapa sih biaya per bagian dari kue yang kita buat. Misalnya kuning telur di sini berarti kalau kita hitung berarti Anda butuh biaya untuk beli telurnya adalah 7.900 tambah yang di atas 4.700. Jadi tinggal di jumlah. Terus whipping creamnya itu bubuk Han, itu belinya saya lihat paling kecil itu 200 gram. Jadi 200 bagi 200 memang butuhnya 200 kali 34.000. Air es. Nah, air es ini juga kadang-kadang kita anggap gratis ya, padahal sebenarnya air tuh bayar. Kalaupun kita bisa pakai air pump, kan kita bayar. Kita hitung tuh kita kayak berapa mili. Nah, itu biasanya kalau kita nggak produksi kue, hitungnya simpel aja. Sebenarnya kalau kita misalnya nggak produksi kue, kita bayar pumpnya berapa? Sejak kita produksi kue, kita produksi berapa kue nih? Nah, berarti berapa nih kira-kira nih kita nambah biaya airnya kalau kita pakai pump. Kalau saya ini pakainya pakai air galon. Pakai air galon, makanya di sini 19.000 mili. 19.000 mili itu adalah 19 liter pakai galon, karena saya pakainya galon. Galon 19 liter. Ngambil dari galon, butuhnya 250 mili, dibagi 19.000, kan 1 galon ya. Hasilnya Anda kalikan 50.000, dapatnya 657, saya bulatkan ke atas. Biaya harus dibulatkan ke atas karena takut kurang. Nanti pada kita bawa uangnya misalnya ke pasar kurang, itu lebih nggak mungkin. Jadi dibulatkannya memang kalau biaya itu, kalau di akuntansi keuangan, biaya dibulatkannya ke atas. Kemudian susu kental manis, itu saset, butuhnya 1 saset. Biasanya belinya serenceng, kalau Anda bisa beli di warung satuan sih bisa lebih murah lagi mungkin. Ini belinya serenceng, 6 isi 6. Berarti 1 dibagi 6, 6 ini harganya 7.500. Maka 1.250. Mungkin kalau satuan belinya lebih mahal ya, sekitar 1.500. Jadi malah 1.500 jadi lebih mahal. Terus coklat siram butuhnya coklat batang 200 gram, harganya 20.000. Susu cair mili lagi, kita susu cairnya saya ambil dari bisa kayak susu ultra, itu saya ambil 1 liter misalnya, nah itu harganya 18.000, berarti 150 bagi 1.000 kali 18.000, dapatnya 2.700. Kemudian kemasan, nah kan tadi kuenya itu ditaruh ada kemasannya itu jadinya 4. Kok 4? Karena kue ini jadinya 4 kemasan jadi box, jadi 4 box sekitar 500 mili. 4 box. Jadi bahan-bahan ini tadi bisa menjadi kue 4 box 500 mili. Oke. Harga satuan boxnya itu 1.200. Maka 4 dibagi 1 hasilnya Anda kali 1.200 atau 4 kali 1.200 saja sama aja. Anda harus untuk kemasannya 4.800. Gas, listrik, air ini saya ambil 10.000. Jadi gas, listrik, air, ini airnya kan tadi udah air yang ini. Ini air yang tadi buat campuran, air yang galon. Ini air yang buat cuci piring. Jadi ada buat cuci piring, ada buat perlengkapan masakan bisa dicuci pakai air. Terus listrik, mixernya, ovennya. Terus gas, pakai oven tangkring, pakai gas. Nah, jadi ini yang sebenarnya saya bilang nih termasuk kemasan dan gas, listrik, airnya overhead. Ini kita totalnya 14.800. Kak Yudit, ya. Berarti ini 10.000 untuk gas, listrik, air ini ya, kalau memproduksi 4 ini ya, menjadi 4 kemasan ya. Jadi kalau misalnya produksi 8 berarti dikali 2, bener kan?
Yes, kalikan 2. Oke. Ini dianggap, tapi sebenarnya bisa kita hitung. Nanti ada di bawah saya ada ininya, bahwa ada ngitung gimana sih ngitung pemakaian gas, gimana sih ngitung pemakaian listrik, di bawah ada saya jelaskan nanti lebih lanjut Kak Rosi, insya Allah. Oke, ini kemudian ada jadi total biaya produksinya, subtotal ini saya jumlahkan ya, subtotalnya semua saya jumlahkan. Subtotalnya saya jumlahkan yang mulai dari 13.650 saya tambahkan dengan 33.800, ditambahkan lagi dengan 22.700, ditambahkan 14.800, dapatnya 120.900. Oke, ini jadi 4 toples. Jadi per toplesnya nih bisa sekitar ini totalnya ini 30.225. Marginnya saya ambil 100% margin. Boleh nggak marginnya di bawah 100%? Boleh. Misalnya mau diambil 75% aja boleh. Jadi kalau ini saya ambilnya 100% berarti 30.000 sekian, 30.225, maka saya jual harganya 60.450. Oke, nah ini bisa lebih murah nggak sebenarnya? Bisa kalau tadi bahannya tadi misalnya susu cairnya mungkin kualitasnya yang lebih bawah gitu ya. Terus gulanya Anda bisa dapat supplier gula yang lebih murah. Terus supplier dari menteganya juga dipakai yang lebih murah, tapi mungkin harganya bisa mendekati yang Anda inginkan, tuh bisa. Tepung terigunya nggak usah segitiga biru, misalnya nggak usah cakra biru, nah, itu bisa lebih murah lagi. Jadi itu bisa menekan biaya produksi. Jadi biaya produksi ini sebenarnya tergantung apa? Tergantung dari bahan-bahan yang kita pakai. Nah, jadi ini 30.000. Jadi biayanya segini. Artinya apa? Kita jual paling sedikit tuh 30.225, nggak bisa di bawah itu. Kalau kita jual di bawah 30.000, kita jual pengen murah 25.000, rugi. Tapi kita jual misalnya keuntungannya saya nggak mau banyak-banyak, saya baru jualan misalnya, saya masih ingin meraih pasar. Anda pakai 40.000, 45.000 boleh. Tapi harus diingat, ketika menentukan, saya baru ingin meraih pasar, yang harus diingat adalah yang tidak saya masukkan komponen di sini karena takut bikin pusing adalah sebenarnya depresiasi. Maksudnya gimana? Ketika Anda memakai oven, ketika Anda memakai mixer, itu kan makin lama dia akan makin aus. Ada batas pakainya, istilahnya. Kulkas dipakai kan makin lama dia akan makin jelek, terus makin lama makin nggak dingin. Nah, itu mungkin nanti Anda harus beli. Kak Rosi kayaknya ada yang raise hand. Nanti aja, Kak. Nanti aja. Oke. Mixer, terus ada mixer, ada beli oven. Nanti misalnya ovennya biasa musim berapa kali pakai, misalnya selama setahun atau 2 tahun atau 3 tahun. Nah, kalau 3 tahun pakai, makanya berarti Anda 3 tahun lagi harus beli oven baru. Berarti Anda harus sisihkan. Jadi ketika Anda menentukan margin, sebenarnya Anda sudah juga harus mempertimbangkan berapa yang harus Anda sisihkan untuk beli perlengkapan tadi. Sampai sini cukup jelas. Berarti ya, ini belum termasuk biaya produksi ya? Maksudnya belum termasuk tenaga. Ya, ini baru belum. Jadi tenaga, terus kita memasukkan, misalnya kita ngitung nanti ada biaya sewa segala, kita harus nutup biaya sewa kios, misalnya itu dimasukkan ketika kita menentukan margin. Oke. Jadi nanti ketika ada detailnya nggak Kak, marginnya di bawah lagi? Ada nggak? Ketika menentukan margin itu itu tadi, makanya kita harus pertimbangkan masing-masing orang. Biasanya kalau yang toko-toko tuh kadang-kadang makanya 100% ya, tapi 80%, 70% juga nggak masalah. Jadi kenapa kok mereka ngasih marginnya besar gitu? Sebenarnya karena mereka memperhitungkan tadi, misalnya biaya sewa toko, kemudian mereka tenaga kerja tadi yang Kak Rosi bilang, terus mereka memperhitungkan juga tadi peralatan tadi kan makin aus. Nah, berarti kan harus beli 2 tahun lagi. Nah, sebenarnya tuh ngitungnya ada pakai biaya depresiasi. Cuman kan rumit ya kalau itu pakai depresiasi. Nah, ini untuk simpelnya, jadi ketika menghitung margin itu, kita harus memperhitungkan tadi sewa toko. Misalnya sebulan sekali, setahun sekali. Kemudian kita pertimbangkan tenaga kerja. Bayar tenaga kerja, kita mempertimbangkan apa lagi? Ini baru satu metode ya Kak, ini nanti masih ada metode lain. Kita harus mempertimbangkan lagi misalnya
tadi keausan barang-barang, nanti kan mixernya kan harus nanti 2 tahun lagi atau 1,5. Ada yang kalau nggak salah di kampung lain nanti waktu itu bilang dengan jualan itu sebulan sekali malah saya harus beli mixer, mungkin karena mereka beli mixernya bukan mixer yang kualitas yang paling unggulan ya. Nah itu cepat, itu harus diperhitungkan tuh, berarti dalam sebulan depan harus punya uang untuk beli mixer tersebut. Nah, itu jadi ketika menentukan margin itu kita harus memikirkan hal-hal yang terkait seperti tadi. Jadi bukan hanya satu lihat pasar kita siapa, tapi kita juga memperhitungkan tadi harus beli tadi peralatan tersebut. Kalau semakin sering kita pakai, otomatis akan semakin aus dan semakin cepat kita harus mengganti. Kompor juga begitu. Mungkin semakin sering kita pakai kompornya, otomatis kita akan kemungkinan kita akan cepat ganti kompor. Berapa lama lagi? Nah, itu harus sudah disisihkan. Jangan sampai ketika waktunya harus beli kompor, kita waktunya harus beli misalnya panci baru, beli mixer baru, nggak ada uangnya. Jadi ketika menentukan margin, itu sudah diperkirakan. Kita perkirakannya gimana perkirakannya? Simple kok perkirakannya. Misalnya tadi, kalau kok kayaknya kerja mixernya tadi yang kampung nelayan itu, karena dia sering bikin kue, makin sebulan jebol. Tapi kalau jarang dibikin kue, bisa setahun, tapi ketika dia sering bikin kue sebulan aja udah jebol, dia bilang gitu. Mixernya harus ganti. Nah itu berarti sudah disisihkan tuh. Oh berarti sebulan depan saya udah siap-siap lagi nih. Apakah cukup jelas Kak Rosi? Oke, jadi intinya margin ini tuh belum net profit ya Kak? Belum. Jadi itu baru belum dihitung tenaga, belum dihitung penyusutan alat. Jadi teman-teman harus memperhitungkan kira-kira pengen dapat net profitnya itu berapa persen. Gitu. Karena bisnis satu dan yang lainnya kan beda-beda. Jangan-jangan ini dijualnya di rumah aja, atau jangan-jangan punya kios. Iya betul. Jadi dia nggak usah ngitung biaya sewa segitu. Jadi bahkan ketika kita memilih bahan pun harus dipertimbangkan. Oh ini ketika kita memilih bahan, misalnya, wah ini kemahalan nih kalau target market. Tadi Kak Rosi bicara target market, nggak bisa nih kalau misalnya harga segini. Sedangkan saya tadi harus sewa toko misalnya, atau saya harus misalnya nanti perkirain harus beli mixer baru lagi, kompor baru lagi. Jadi bahan-bahannya otomatis mungkin kualitasnya tadi, kopinya kan kopi Starbucks beda dengan kopi yang di jalan yang pakai sepeda ontel. Jadi jenis bahannya dibedakan otomatis. Takarannya juga mungkin ada yang dibedakan pakai resep yang lain. Begitu Kak Rosi. Kak, supaya ini ada pertanyaan yang sering muncul. Boleh. Ya Kak, mungkin bisa sedikit dijelasin biasanya idealnya nih berapa persen sih biaya tenaga sama penyusutan alat? Apakah ada ketentuan gitu Kak Yudit, harusnya nggak ada sesuatu ideal atau gimana Kak? Iya memang nggak ada yang ideal memang ya, tapi ya itu tadi tergantung tergantung larisnya. Kalau tenaga tuh kalau kita masih sendiri, kalau kita maksudnya kita kerja sendiri, itu berarti itu bisa dua, kita bisa ngambil dari marginnya, kita nggak hitung tenaga, jadi kita ambil benar margin dari full bisa. Ini nanti ada metode berikutnya Kak Rosi, itu yang hitung pakai tenaga kerja. Jadi metode berikutnya kalau saya lanjutkan, ini biaya listrik nih saya lompat dulu. Ini Kastengel, ini Kastengelnya ini. Nah di sini di Kastengel kalau lihat saya tabelnya ini ada biaya tenaga kerja, operasional dan resiko. Ini metode yang kedua Kak Rosi. Jadi kalau yang metode pertama itu kita perkirakan tuh. Nah tenaga kerja kalau kita sendiri kita mau ngambil keuntungan buat diri kita berapa. Tapi jangan lupa harus sisihkan nanti buat peralatan yang kita harus beli karena aus, biaya sewa toko dan lain-lain. Begitu Kak Rosi, ini lebih simpel. Kalau yang pertama ini lebih simpel istilahnya karena kita pengen berapa tapi kita harus ya perkiraan aja lah. Kalau yang kedua, metode kedua dia akan lebih detail Kak Rosi. Ya, silakan Kak lanjut. Boleh Kak. Saya masuk yang kedua. Nah ini tadi listrik teman-teman siap ya. Ini agak banyak ya metodenya dan agak ngitung-ngitung semua. Cukup pusing Kak. Saya khawatir banget sebenarnya ngajar ini karena masih oke. Nah ini biaya listrik ya, biaya listrik itu tadi watt listrik yang dipakai kali waktu pemakaian berapa jam, terus tarifnya per kilowatt hournya ini itu biasanya 1 kilowatt itu berarti 1000 watt. Jadi kalau misalnya Anda pakai mixernya 300 otomatis bagi di ini kan ini per 1000, ini per 1000 tarifnya per 1000 berapa? Jadi 300 per 1000. 300 per 1000 kali tarif listrik itu kan ini beda-beda ya, tiap daerah beda-beda. Setahu saya kok saya bisa ngomong gitu karena saya pernah waktu itu tinggal di daerah Jakarta Pusat.
itu ternyata rumah saya ketika di Jakarta Pusat itu masuk daerah bisnis, ternyata masuk ring bisnis dekat Bank Indonesia itu mahal sekali biaya listriknya. Saya sempat kaget, kok biaya listrik saya mahal sekali ya. Terus misalnya saya tanya ke saudara saya yang misalnya di Jakarta lain gitu ya, nggak segitu gitu tarifnya per kilowatt hour-nya, ternyata ada kayak klaster-klasternya gitu biaya listrik. Jadi tempat saya itu nggak bisa masuk daerah perumahan, harus masuknya daerah bisnis. Jadi ya terpaksa lah pakai rate bisnis. Nah jadi ini wattnya misalnya kalau mixer 300 bagi 1000 kali biaya listriknya per kilowatt hour-nya, itu bisa dilihat di meteran listriknya biayanya berapa per kilowatt hours. Terus waktu pemakaiannya berapa? Pakai mixernya berapa, sejam kah? 2 jam kah? Atau misalnya cuma setengah jam, berarti cuma 30 menit, setengah jam kali tarif per kilowatt hour-nya. Apakah cukup jelas, Kak Rosi? Halo? Kak Rosi, apakah cukup jelas? Yes, kalau dari aku udah cukup clear kok, Kak. Cukup clear, alhamdulillah. Jadi kalau 300 bagi 1000. Kenapa dibagi 1000? Karena hitungnya kan per 1000 watt. Ya, 300 bagi 1000 kali berapa jam makainya setengah jam kali setengah jam kali tarifnya per jamnya, tarif listrik per kilowatt hours-nya. Kemudian gas juga begitu, gas tergantung kita ya. Jadi ini subjektif banget karena masing-masing rumah tangga pakai gasnya beda-beda kan ya. Jadi ini jam apalagi kalau kompornya masih nyampur sama dapur pribadi ya, Kak. Betul. Nah, ini makanya yang perlu dihitung ya, Kak ya. Dihitung. Nggak boleh yang kayak kira-kira ya habisnya setengah kilo lah gitu, nggak boleh gitu ya, Kak ya. Nggak boleh, harus dihitung. Jadi kita tahu misalnya kita tadinya nggak berproduksi, kita tidak jualan, kita makainya satu tabung gas itu misalnya untuk berapa jam pemakaian. Jadi kita juga bukan hanya jadi berapa hari, nggak gitu, tapi berapa jam. 1 jamnya misalnya kita cuma pakai 1 jam. 1 harinya 1 jam kalau kita nggak jualan misalnya. 1 hari 1 jam kita pakai tabung gas itu 1 jam, itu berarti misalnya selama sebulan, selama seminggu misalnya itu cuman misalnya kita pakainya sekian, berarti 7 jam. Sabtu Minggu nggak masak misalnya beli, berarti cuma 5 jam. Nah, ketika kita usaha kita makainya berapa jam? Jadi nambah kan, kita bikin kue, bikin masakan, nambah misalnya 2 jam, berarti 2 dibagi jam pemakaian gas normal yang tadi tanpa jualan tadi. Biasanya 5 jam, berarti 2/5 kali harga tabungnya. Jadi itu yang untuk menentukan biaya tabung gasnya. Apakah cukup jelas? Yap, oke Kak. Nggak apa-apa ya teman-teman yang merasa ketinggalan, nanti kita akan share link rekamannya dan juga materinya akan di-share ya Kak ya. Dan katanya Kak Yudit juga udah mempersiapkan Excel-nya, jadi teman-teman bisa pakai. Kita nggak mungkin ulangin dari atas lagi ya, langsung go with the flow aja Kak, lanjut aja Kak. Iya, saya ngeri juga. Nah, kemudian ini Castengel premium. Kenapa saya bilang premium? Ini sebenarnya Castengel ini nggak saya jual. Ini kalau ini saya buat sendiri ya. Ini saya buat sendiri dan saya belum menemukan Castengel yang persis rasanya Castengel saya ini. Ini Castengel resep keluarga. Jadi sebenarnya terus harganya ternyata biaya produksinya mahal sekali. Ternyata yang menandingi memang rasanya sama ini adalah bakery Prancis. Ada salah satu bakery Prancis atau bakery yang ada di hotel karena harganya nggak masuk kalau dijual. Kalau pakai Castengel ini Anda jual di toko online nggak masuk karena ini benar-benar harganya harga premium. Saya ketemu yang persis kayak gini itu adalah yang bakery yang tadi yang namanya aja berbau Prancis. Kemudian satu lagi yang kayak di hotel hotel bintang 5. Nah, itu jualnya bahannya seperti ini. Karena rasanya ketika digigit juga beda Kak Rosi. Ini saya bikin sendiri. Tadinya saya mau kasih resep juga tadinya nastar, cuman lebih rinci lagi. Jadi saya buat nanti takutnya jualan malah nggak bisa buat pakai jualan ya kalau terlalu semuanya premium. Jadi saya kasih yang resep berikutnya yang bukan premium. Nah ini premium ini kenapa saya pakai premium karena sebenarnya untuk makan sendiri. Paling kalau ada keluarga yang minta buatin baru kita buatin gitu istilahnya. Kalau enggak karena memang bukan buat bisnis. Pakai tepung terigu segitiga biru. Memang pakainya ini pasti saya sebutin merek karena memang pakainya ini. Kalau mau diganti terserah tapi kami pakainya ini. Pakainya 900 gram. Belinya kan 1 kilo ya. 1 kilogram itu 1000 gram berarti. Belinya 1 kilogram itu 13.000, harganya berarti 900 dibagi 1000
dikalikan 13.000. 11.700. Jadi tepung terigunya untuk tepung terigu itu 11.700. Westman-nya itu room water-nya saya pakai Westman biar harum. Dia pakainya 700, saya pakainya 700. Kemudian belinya itu paling kecil itu 1 kilo. Westman itu paling kecil kemasan 1 kilo. Jadi 700 dibagi 1 kilo atau 1.000 gram dikalikan 250.000. Memang makanya saya bilang premium. Kalau pakainya bukan Westman, dia lebih murah ya, atau Westman-nya dipakai lebih sedikit. Saya lihat ada yang mirip seperti ini, tapi Westman-nya dia cuma 400. Ada yang Westman-nya cuma 200 gram. Itu terserah kebijakan kalau untuk dipakai jualan. Karena ini untuk pemakaian sendiri, jadi bahannya memang nggak ngitung-ngitung saya. Ini jadi 700 gram. 1 kilo 700 bagi 1.000, 1 kilo kali 250.000 dapatnya 175.000. Blue Band, ada Blue Band-nya juga. Karena kalau Westman aja kan terlalu lembek ya. Tapi Blue Band-nya hanya 300 gram. Belinya yang paling kecil itu 200 gram, 300 bagi 200 kali 8.000, berarti 12.000 Blue Band. Keju edam, keju bola yang merah, itu 400 gram. Belinya bisa 400 gram, memang ada kemasan 400 gram, itu harganya 200.000. Kemudian telur kampung 3 butir, pakainya telur kampung, saya pakainya telur kampung, saya nggak pakai telur, ya tadi kembali karena bukan buat jualan, karena buat konsumsi pribadi dan hanya kalau ada yang minta tolong dibuatkan. Telur kampung 3 butir lengkap tuh maksudnya putihnya ada, kuningnya ada, dicampur dimasukin dalam adonan. Tapi ada juga yang 3 lagi hanya kuningnya aja yang diambil, putihnya dibuang. Ya. Itu 6, sehingga 3 dan 3 kan 6, berarti 6 butir. Saya butuh 6 butir. Satu telur kampung itu bisa beli satuan, itu 2.000 harganya 1. Jadi saya butuh 12.000 untuk beli telur kampung tadi. Kemudian keju cheddar itu untuk taburan di atas. Di atasnya tuh, di atas kan kalau bikin keju kan ada keju cheddar tuh di atasnya tuh ada potongan-potongan keju kalau bikin kastengel. Nah itu hanya 1 kotak. Harganya 20.000. Ini bisa pakai Kraft, bisa pakai Maggi, bisa Maggi Pro atau apa. Nah ini bisa terserah, bebas. 20.000. Kuning telur negeri untuk olesan. Ini sebenarnya saya pakai aslinya lebih mahal dari ini karena saya pakai Omega supaya kuningnya lebih kering lagi. Jadi pakai kuning Omega, tapi boleh oke lah kalau masih pakai kuning telur biasa, negeri biasa masih oke lah. Nah ini saya butuh 2, harga satuannya itu 2.000. Bisa beli satuan 4.000. Vanila, saya butuh vanila itu 2,4 gram. Ini satuannya sebenarnya adalah sendok teh. Jadi satuannya saya keinikan saya rubah jadi 2,4 gram. Dia 2,5 gram masih oke. Itu belinya tuh 20 gram kalau untuk vanila. Kemasannya paling kecil tuh 20 gram, harganya 8.500. Maka keluar uangnya 1.020, nggak ada 1.020, kembali kos, saya bulatkan ke atas 1.050, uang 50 juga udah jarang, jadi saya bulatkan ke atas 1.100. Maizena 2,4 gram. 2,4 gram ini sebenarnya setara dengan 1 sendok teh kalau nggak salah nih. Jadi saya bikin sedikit, nggak banyak-banyak kok. Nah kemudian ini 1.100 biar agak krenyes aja, sebenarnya krenyes itu. Jadi maizena tuh biar krenyes. Kemudian kemasannya kemasan itu stoples ya. Stoplesnya 5.000. Jadi saya pakai kalau misalnya perlu toples saya pakai toples yang 5.000 yang cukup rapet. Kalau mau pakai toples yang lebih murah ya boleh, berarti Anda turunkan toplesnya, jangan beli yang mahal-mahal. Tapi tadi komponen dari kue yang saya buat ini paling mahal. Ini memang kue lebaran yang kalau saya dibuat untuk konsumsi pribadi. Ini paling mahal adalah di keju bola sama di Westman-nya. Karena komponen paling besar bisa dilihat di Westman 175.000 dan di keju edamnya 200.000. Kemudian biaya gas, listrik, air tadi saya ambil 10% kira-kira. Biasanya umumnya 10%. Kalau buat industri rumah tangga tuh misalnya 10% ambil. Tenaga kerja. Nah, ini tenaga kerja tadi Kak Rosi bilang
tenaga kerja tuh umumnya memang sekitar 20% Kak Rosi, jangan terlalu tinggi juga. Kali kalau misalnya terlalu tinggi agak jadi makin mahal. Tapi kalau misalnya tenaga di sini dia kualifikasi ya boleh mungkin 30% masih oke lah, tapi jangan mahal-mahal banget. Jadi 15 sampai 30 masih inilah, masih bisa lah. Tapi sebaiknya sih rata-rata sih 20% ini rata-rata ya Kak Rosi ya. Biaya tenaga kerja. Jadi untuk bikin kue ini. Kemudian biaya operasional. Nah, ini operasional ini tadi yang saya bilang, biaya transportnya, biaya parkirnya misalnya. Terus ada saya biaya untuk pasang iklan bisa di situ? Bisa di situ, biaya untuk pasang iklan, marketing ya. Betul. Terus termasuk itu tadi biaya cadangan saya untuk misalnya nanti kalau buat beli mixer lagi, oven lagi, mau oven tangkring, iya penyusutan. Kalau penyusutan kan kesannya biayanya bahasanya akuntansi banget gitu ya. Jadi saya sisihkanlah uang, saya selalu ada sisihkan uang untuk beli nanti mixer atau nanti suatu saat mixernya rusak, kompornya rusak, ovennya rusak, jadi sebenarnya penyusutan. Jadi lebih mudah dipahami insya Allah. Jadi disisihkan. Itu biaya operasional jadi masuk semua tuh, transportasi tadi, biaya untuk menyisihkan tadi, untuk beli peralatan nanti yang aus mungkin setahun ke depan, 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan ini sudah sisihkan. Biaya resiko. Apa sih masih biaya resiko? Ini biaya yang tanpa sadar suka kita pakai. Anak makan kita bikin, anak kita nyomotin, nggak cukup 1, nyomotin setengah toples akhirnya gitu. Jadi ada biaya-biaya yang kita sisihkan. Jadi biaya resiko tuh ada biaya-biaya sebenarnya ikut rumah tangga pakai sebenarnya. Jadi rumah tangga tuh maksudnya tanpa kita sadari kita mencampur adukan gitu. Campur aduk ya tadi biasanya tuh kalau kita bikin kue, anak ikut makan, pasangan ikut makan, adik kakak makan, orang tua nyobain. Itu harus dimasukkan, harus dihitung karena nggak gratis. Kan apa yang mereka makan itu kan sebenarnya adalah bahan produksi kita. Itu tuh sebenarnya harus dihitung ya produksi. Jangan ada yang nanya waktu itu, kok pelit banget sih? Pernah tuh ada tuh saya pas penyuluhan di mana tuh. Pelit banget sih kesannya, masa sama cucu sendiri. Ibu itu punya warung, terus dia bilang pelit banget sih masa sama cucu sendiri saya nggak ngasih jualan saya. Kan berarti kemungkinan beliau lupa bahwa misalnya jual biskuit, ibu jual biskuit nih, ibu kan ketika ibu kasih ke cucu ibu kan harus beli lagi biskuit itu buat ibu jual. Jadi bukan masalah pelit, tapi masalahnya kan itu ibu buka buat cucu ibu, biskuit ibu kasih ke cucu ibu, berarti ada stok di toko, gitu. Iya, ada stok di toko yang berkurang kalau buat dijual, itu ada biayanya, itu harus dihitung. Jadi bukan masalah pelit, bukan. Nah itu yang disebut dengan biaya resiko, begitu. Nah jadi total biaya produksinya ini 456 ditambah 45.000 tambah 91.000 ini, jadi 456 ditambah komponen-komponen yang ini di kotak yang ini dapatnya 730. Ini kalau yang saya per toples 500 gram, ini hanya jadi 3 toples Kak Rosi. Itu tadi kembali ini bukan buat jualan saya buat apa namanya, buat konsumsi pribadi. Saya pengen makan enak gitu ya, benar-benar enak gitu, bikin sendiri kalau hari raya. Nah, jadi konsumsi pribadi dapatnya 3 toples. Nah, itu biaya produksi per toplesnya berarti 243.000. Berarti kan nggak mungkin saya jualnya di 250.000 kalau misalnya saya jual. Biaya produksinya aja mepet kan, jadi nggak mungkin saya jual misalnya bagi 200.000, mahal banget, 150.000 pasti rugi, biayanya aja udah mahal. Nah jadi total ini 50% dari mana? 50%. Oke, saya mau menjelaskan tentang margin. Margin yang ini pada tahap yang di sini tadi marginnya ingin berapa? Sebenarnya kalau untuk ukuran rumah tangga, untuk UKM, ukuran kita, ukuran UKM, ukuran saya masih UKM gitu, itu berarti marginnya sebenarnya 40%. Saya ambilnya 40%-an. Nah, nggak bisa terlalu tinggi juga. Jadi paling banter 40%. Misalnya ini contoh saya ambil 50%. Tapi kalau saya ambil 40%, berarti 50%-nya Anda kalikan 243, kalau 40% kali 243. Sampai sini cukup jelas. Jadi 121 ini didapat dari 50% kali 243. Sehingga totalnya minimal saya jual tuh 365.000. Ada nggak? Ada. 365.000 nih ada.
bahkan 400.000 kastengel yang ukuran 500 gram nih ada. Ini adanya di hotel sama di itu namanya tadi juga premium. Premium, dan itu Iya. ada yang di bakery Prancis, namanya Prancis Kak, agak etis kalau saya sebut, pokoknya namanya berbau Prancis. Itu segitu. Dari tadi juga sebut merek terus kok, nggak apa-apa. So anyway Kak Yudit, margin ini udah bisa dibilang net ya? Bisa, yang kalau margin ini di udah sini bisa. Ya? Tidak bisa kalau yang ini. Tapi bisa juga margin ini dibagi kepada reseller, bener nggak Kak? Betul. Nah, jadi ketika gimana betul, Kak kalau reseller dikasih betul, berapa kalau persen dari ini? Itu tergantung kita ingin. Jadi kalau ingin reseller, jadi ketika memberikan harga ke reseller, kita harus menentukan dulu kita ingin untungnya berapa. Bisa dua macam. Bisa satu, cara yang pertama itu kita ingin untungnya berapa. Kalau misalnya kita pengen untungnya 50%, berarti ada yang buat reseller itu kita asumsikan sebagai kayak biayanya. Jadi kita masukkan biaya, itu termasuk biaya marketing. Jadi reseller itu adalah biaya marketing, otomatis akan mengurangi margin kita dong. Berarti kita marginnya harus lebih besar. Kita nggak bisa ini. Atau kalau kita tetap 50%, berarti untuk resellernya nggak bisa kurangi, misalnya reseller 10%, berarti sebenarnya margin kita cuma 40%. Karena marketing kita kan 10%. Begitu. Berarti kalau reseller umumnya di 10% atau berapa persen Kak menurut Kak Yudit? Tergantung itu tadi kan. Nggak kalau bisa ya, bisa itu pertanyaan yang sudah dijawab. Iya, sudah dijawab. Jadi tergantung kita mau untungnya berapa, Kak Rosi. Tergantung kita pengen untung berapa. Ini yang sering menjadi pertanyaan yang sulit dijawab nih, jujur ya Kak Yudit ya. Teman-teman please jangan tanya ke kita, Kak ini aku harus kasih berapa persen, Kak aku harus untung berapa. That's your business. Kita nggak tahu, terserah kamu. Terserah kamu mau untung berapa gitu. Jadi 10% boleh, 20% boleh. Misalnya ini kan 50% nih dapat untungnya itu kalau semuanya 121.000. Teman-teman mau ngasih berapa sih? Resellernya, oh dikasih 50.000 boleh nggak? Boleh, selama memang kamu carinya untungnya dikit gitu ya Kak ya. Betul. Jadi kalau logikanya gitu. Jadi ini udah net tapi belum pakai reseller. Jadi kalau pakai reseller itu berarti berkurang lagi karena ada biaya marketing kan. Jadi harga yang ke reseller itu adalah harga marketing cost lah, istilahnya marketing expense-nya di situ masuk. Jadi harga ke reseller bisa dimasukkan ke marketing expense. Kemudian saya mau turunkan lagi. Ini cara kedua. Masih ada caranya lagi Kak Rosi. Semoga belum pusing. Nah, ini cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini cara yang sebenarnya saya pakai gampangnya ayam goreng kremes biar bisa dijual di warung ya. Ini sebenarnya cara ini adalah cara yang diterapkan oleh bakery besar. Bakery besar pakainya, restoran besar pakainya cara yang ketiga ini Kak Rosi. Ini banyak banget yang bisnisnya bakery-bakeryan Kak, cocok banget nih Kak. Silakan Kak Yudit. Ini pakai cara yang ketiga. Nah, ini saya contohnya ayam goreng kremes sekarang. Nah, ayam goreng kremes ini per ekor, ini satu ekornya itu saya potongnya ini kembali sebenarnya kan buat makan ya, makan sendiri. Jadi saya potongnya itu satu ekor ini saya potong 10. Nah, ini satu ekor itu harganya 45.000 di pasar daerah rumah saya itu 45.000 satu ekor. Kemudian bawang putih itu 3 siung. Itu bisa beli ketengan istilahnya ya. Itu jadi harganya 5.000 untuk dapat 5 siung itu sekitar 5 siung itu 5.000. Satunya 1.000. Jadi saya butuh 3 siung berarti 3.000. Kemiri itu saya belinya itu kalau butir susah di sini, satunya bukan butir ya, kayak gram ya. Jadi kemiri itu saya butuhnya pokoknya saya kasih duit ke tukang sayur 1.000 aja. Nah, 1.000 dapat 3, jadi dapat 3 butir kemiri. Nah, 3 butir kemiri itu 1.000, dapatnya 1.000 memang dapatnya 3. Jadi murah. Ketumbar itu satunya 1.000. Kemudian jahe kunyit itu total ini sebenarnya setengah jempol. Jadi kenapa satunya saya nggak tulis? Jahenya 1 jempol, kunyitnya setengah jempol. Jadi pokoknya itu 2.000 kasih ke tukang sayur. Nah, dapatnya segini. Tepung sasa saset, tepung sasa crispy, ayam crispy 2.500 satu. Terus tepung terigu nih 41,25 gram.
550 sehingga ini dapatnya nih 1 sendok makan apa nyumbul itu loh, 1 sendok makan yang sampai penuh, yang sampai menjulang ke atas. Nah, kemudian harga produksinya berarti tinggal jumlah 55.000. Jadi 10 berarti per potong ayam itu 5.500. Kemudian persentase seluruh komponen biaya, lihat sini nggak, saya nggak masukin tenaga kerja bla bla bla, saya nggak masukin itu. Ini yang biasa dipakai di bakery ini, taunya dari sini. Persentasenya kalau UKM itu sekitar persentase wajar baik UKM maupun yang besar itu sekitar 30 sampai 45% masih oke. 30% sampai 45%. Saya ambil 45%. Kalau kita bakery-nya bakery yang sudah terkenal, saya nggak bisa sebut nama, maka dia bisa tekan ini ke 30%. Tapi kalau UKM rata-rata mainnya di 40%. Dapat 12.233 dari mana? Dari ini dari 5.500 ini saya bagi dengan 45%. 5.500 saya bagi 45%. Saya bagi ya, bukan dikali, bagi. Dapatnya 12.233. Ini saya bulatkan menjadi 12.500. Jadi harga jual per potong 12.500. Makanya tidak heran ayam kalau ada yang jual bagian mungkin sayap. Ini kan per potong ini kan saya nggak bilang bagian dada, bagian paha, bagian ini. Kalau dijual kan ada yang bagian sayapnya mungkin cuma 11.000, 12.000, tapi bagian dada 15.000 dijualnya. Sebenarnya untuk nutupin. Jadi sebenarnya harga jualnya wajarnya 12.500. Cuman kalau misalnya sayap dijualnya lebih murah 12.000 silahkan. Tapi tadi paha atas dijualnya lebih mahal otomatis 14.000 atau 15.000. Jadi kenapa harganya kok beda-beda? Sebenarnya karena ongkos produksinya kan tadinya pukul rata bukan per bagian ayamnya. Nah, pokoknya segini. Nah, berarti kalau misalnya ada yang dijual di bawah ini, berarti ada bagian ayam yang lain, atas atau dadanya pasti lebih mahal dari ini. Begitu Kak Rosi. Apakah cukup jelas? Yes, jelas banget. Berarti intinya prosentasenya ini udah dibocorin juga sama Kak Yudit, umumnya di angka 40 sampai 45% ya. Jangan 40, terlalu UKM 40-45%. Tapi kalau wajarnya 30%, kalau misalnya kita sudah makin besar bisa ke 30% Kak Rosi. Bahkan kadang sampai ada juga yang 15%, Kak. Betul. Tapi itu jarang. Kalau itu 30, kalau yang besar banget itu karena dia udah main skala produksi kan. Betul. Nah, jadi kembali lagi seberapa besar bisnisnya teman-teman kan berarti. Betul. Jadi kalau kenapa bisa mereka makin besar bakery, makin terkenal, suatu restoran dia bisa makin murah kosnya. Satu, dia kan produksi makin banyak. Sehingga dia bisa nego ke supplier kan, pemasok. Karena pemasok itu juga kan berarti dia sudah jadi langganan kepercayaan dari si pemasok. Si pemasok otomatis nggak mau kehilangan si potensial buyer, pasti kita sebagai pembeli yang loyal gitu. Jadi dia bisa tekan harga, jadi si supplier bisa tekan harga jadi lebih murah. Jadi dia main di produksi dan dia bisa, terus listrik bisa dia pakai maksimal. Misalnya listriknya, ini misalnya 1.200, listriknya 1.300 benar dipakai 1.300. Mungkin kalau kita masih sekian jadi lebih mahal. Di sini kita bisa untuk beli bahan baku, kalau makin banyak kan bisa lebih makin murah, kita bisa makin nego. Sebenarnya lebih ke arah situ sih Kak Rosi. Karena kemudian kita bisa tekan lagi, kita promosi sekali kalau pelanggan kita udah banyak, udah pelanggan kita udah banyak, sehingga kita promosi sekali, pelanggan udah banyak, bisa kalau online followersnya kalau Instagram udah banyak, sehingga langsung beli banyak, penjualannya sudah banyak, biaya satu penjualannya banyak, supplier bisa ditekan. Kenapa kita udah terkenal, penjualan kita udah banyak, revenue kita udah tinggi, sales revenue kita udah tinggi. Cost bisa ditekan, supplier kasih harga murah, otomatis keuntungan kita juga lebih tinggi. Makanya tadi yang Kak Rosi bilang bisa 15%. Tapi itu tadi kalau udah besar banget Kak Rosi. Ya betul banget. Jadi ini teman-teman semoga menjadi pelajaran ya gimana cara ngitung bisnis yang serupa. Nanti bagi bisnisnya yang lain yang mungkin produknya nggak berupa makanan bisa disesuaikan, ambil ilmunya, ambil detailnya.
Oke, masih ada satu lagi ya Kak ya? Masih ada lagi. Jadi ini Oke. tadi ya ininya ya apa tepung apa biaya ini. Jadi kalau minuman itu sekitar 25% sampai 35%-an ya kalau minuman. Maksudnya boba-boba itu loh Kak Rosi. Boba terus apa sih kopi apa sih kekinian itulah sebenarnya segitu. Itu 20%-an itu 20%-an sampai 35% kalau si minuman, produknya berbentuk minuman. Kalau ini makanan. Jadi kalau makanan sama minuman beda ya. Kalau makanan itu tadi yang saya bilang biasanya sih 30% sampai 45%-an. Kalau udah 50% itu berarti usahakan cari yang lebih murah lagi. Kenapa? Karena kan ada Vendornya yang ya? iya, vendor cari yang lebih murah lagi. Malah kalau bisa jangan sampai 45% nih, 40%. Usahakan 40%. Karena mayoritas rata-rata 40%. Kenapa vendornya cari yang lebih murah lagi? Pernah ada salah satu mahasiswa kami itu jualan buka dekat kampus. Kami ada 3 kampus, ada di Semanggi, ada di Cisauk BSD, ada di Pluit. Nah ini dia rumahnya di dekat BSD. Bukalah dia warung, kayak warung lah, satu warung dia buka. Kemudian kosnya tinggi, ternyata dia pakai kosnya ini 50%. Tuh kok dia merasa nggak untung-untung. Dia situ kenapa? Karena kan harga sewa kiosnya di situ juga lumayan mahal kan. Jadi harga sewa kiosnya, ingat Anda masih harus hitung harga sewa kios segala macam. Jadi ketika terlalu tinggi komponen kosnya di sini, komponen kos Anda terlalu tinggi, maka nggak akan untung. 50% itu harus di bawah 50%. Halo Rosi, suara hilang ya? Halo Kak Rosi. Kak. Sebentar, sinyalku tadi tiba-tiba hilang. Oh iya. Gimana? Sorry. Kak Yudit kemana? Kak Yudit yang hilang ya? Oh iya, loh kok bisa hilangnya bareng-bareng ya? Tiba-tiba sinyalku hilang, beneran hilang. Jadi tadi teman-teman gimana nih? Udah belajar banyak ya, udah belajar 3 metode nih. Kak Maya Ya. mana videonya nih, temanin aku supaya menghilangkan momen diam ini. Kak Maya biasanya pakai metode yang mana nih Kak sebagai UMKM dalam menentukan harga? Aku sih yang pertama ya. Yang pertama. Tapi memang biasanya UMKM itu kalau ngitung secara detail, kadang jadi harganya tuh kayak mahal banget gitu Kak. Karena biasanya sih memang disaranin kalau kita untuk dapat supplier yang lebih murah. Tapi karena ya itu tadi karena kalau misalnya dia kalau tadi kan kenapa perusahaan besar bisa lebih murah, karena kan dia ngambilnya kan lebih banyak gitu kan, itu yang bikin supplier bisa ngasih lebih murah. Tapi kalau misalnya kayak kita gitu, misalnya kayak UMKM kan paling beli misalnya cuma berapa kilo, berapa potong ayam, kalau di aku kayak gitu, itu kan tergantung ininya, jadi mungkin ngasih harganya tuh dia nggak bisa turun yang banget gitu, turun lebih murah gitu. Jadi kalau UMKM memang kendalanya di situ, kalau aku lihat pasti harganya lebih mahal. Iya betul, karena tadi ya Kak, kita beban dari produksinya ya. Betul. Jadi memang aku selalu gitu. disaranin untuk cari supplier yang lebih murah, tapi supplier yang lebih murah aja itu harus belinya memang benar-benar banyak. Iya, makanya biasanya kita selalu minta kepada teman-teman UMKM untuk berani berpikir besar gitu, kayak
Misalnya ya sebatas cetak kemasan, kalau beli bijian itu Rp5.000, kalau beli banyak cuma 1.500 misalnya. Kenapa nggak banyak sekalian? Karena toh juga bisnis ini tuh larinya maraton kok, nggak yang sehari atau 2 bulan selesai gitu. Bungkus itu bakal tetap terpakai. Jadi gitu sih, makanya memang teman-teman harus pinter-pinternya ngatur strategi supaya bisa lari maraton. So ini Kak Yudit tadi katanya nih tiba-tiba terlempar dari Zoom sendiri. Semoga segera bisa bergabung ya teman-teman. Nah tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik nih Mbak Maya ya. Ada yang sebelum ini ada yang nanya, kalau aku sebagai reseller itu gimana ya cara penghitungannya gitu kan. Jadi teman-teman kalau reseller itu kan ada item-item yang tidak teman-teman perlukan. Misalnya item produksi. Itu nggak perlu. Jadi teman-teman ya tinggal biaya produksi itu diganti dengan biaya beli barang jadi. Misalnya tadi ayam kremes dapat dari vendor itu harganya 10.000 misalnya. Yang teman-teman perlu keluarkan biaya apa? Ya biaya kemasan, ya kan, biaya orang yang ngemas, termasuk biaya kalau marketing. Gitu. Karena teman-teman nggak perlu ada penyusutan alat, nggak perlu ada kompor gas gitu, nggak perlu. Jadi yang teman-teman perlukan adalah mengemas kembali produknya. Jadi tetap ada biaya-biaya yang teman-teman bisa ilangin, yang sesuaikan. Wah, kembali lagi nih Kak. Ini akunnya berbeda kayaknya nih. Unmute. Sebentar. Masih mute. Aku jadiin. Oke, udah. Enggak, itu saya belum rename, itu nama anak saya. Belum rename. Sebentar, maaf ya Kak ya. Sebentar saya rename dulu. Oke. Kak rename dulu. Ya, maaf tadi terlempar. Ini ngelek lagi ya Kak. Ini boleh tolong dijadiin host ini Kak Yuditnya. Kayaknya nih ngelek lagi ya Kak Yudit, sinyalnya masih belum baik. Tapi nggak apa-apa. Namanya juga online ya, nggak ada yang diduga-duga. So, tadi ada beberapa pertanyaan lagi sembari nunggu Kak Yudit stabil dulu sinyalnya. Mbak mau tanya dari Irwan Sumadi, Mbak mau tanya jika kalau sudah ditentukan harga margin 40%, kita masukkan ke partner atau mitra GoFood ada pajak 20%. Nah, biayanya itu masuk kemana? Umumnya 20% itu tidak termasuk di margin tadi, tapi ditambahin lagi. Jadi orang yang beli di GoFood-nya Mas atau Kakak nih, itu pasti lebih mahal 20%. Jadi di aplikasimu harus dinaikkan harganya. Tadi misalnya harganya 20.000, maka di GoFood harganya lebih dari 20.000. Dan semua pembeli karena 20% kan. Iya, jadi dan semua orang tuh juga tahu kok kalau belinya lewat GoFood pasti lebih mahal gitu, lebih enak beli langsung. Kayak Mbak Maya juga gitu kan? Betul. Jadi orang akhirnya kepengen ya udah deh aku beli langsung aja di Mbak Maya, harganya lebih murah dikit gitu kan. Apalagi kalau beli banyak gitu. Dan kita juga bisa mainin tuh Kak Irwan, misalnya pas waktu beli GoFood kita kasih voucher, kita bilang kalau kamu beli langsung dapat potongan harga 20%. Padahal itu 20%-nya kita nggak majekin aja ke Grab gitu loh. Jadi sebenarnya bisa kayak gitu. Wah, Kak Yudit sudah kembali lagi. Minta maaf lagi. Saya sampai pindah tempat ini Kak Rosi. Sampai pindah tempat. Maaf ya Kak Rosi ya. Oke, saya sampai pindah lokasi. Belum jadi co-host nih, boleh dibantu Kak Emi Surya untuk Kak Yudit dijadiin co-host. Oke, ini ada yang bilang pantesan beli di GoFood lebih mahal dari harga kafe. Betul banget, karena GoFood beli butuh cari uang. Iya, betul. Cari uangnya lewat ngasih pajak kepada warung-warungnya tadi gitu. Udah nih Kak, jadi udah jadi co-host. Oke, betul untuk masalah GoFood sama GrabFood ya pertanyaannya. Ini ya. Jadi untuk GoFood, GrabFood itu ada perbedaan sedikit sih Kak Rosi. Jadi kalau ketika saya dipakai GrabFood, itu ketika menentukan harga, mereka sudah langsung ketika di aplikasinya Grab Merchandise itu, dia minta ini harga termasuk pajak atau belum termasuk pajak, udah termasuk fee-nya buat si GrabFood. Dia memang benar dia minta. Jadi ada pajak dan fee untuk GrabFood. Jadi ada dua, ada komponen pajak dan komponen untuk fee-nya GrabFood.
Itu dari mereka tanya itu. Jadi ketika GrabFood, kalau GoFood itu kita memang kita yang nentuin sendiri, kita yang nentuin sendiri. Saya agak naikin, oh ini naikin, tapi harganya ya jangan beda jauh otomatis sama GrabFood. Jadi sebenarnya ketika promo itu sebenarnya, promo juga berbeda di masing-masing antara Grab sama GoFood. Jadi tergantung ininya. Kalau GrabFood itu ada contohnya nanti hari Senin, mulai hari Senin sampai akhir bulan itu insya Allah mereka itu ada promo namanya 20% Kak Rosi. Nah 20% itu 60%-nya ditanggung oleh kami partner, kita bilang mitra, mereka bilang mitra sama GrabFood, mitra GrabFood, 40%-nya ditanggung GrabFood. Jadi gimana dari 20% itu 20%-nya. Iya, jadi 20%, kan diskon 20%. Sebenarnya yang kami tanggung itu hanya 60% dari 20% diskonnya. Jadi saya sebenarnya nggak ngurangin. Jadi saya sebenarnya nggak ngurangin harga 20% Kak Rosi. Saya hanya mengurangi harga 60% dari 20% harga yang saya kurangin tadi, komponen saya kurangin tadi. Karena 40%-nya ditanggung sama si Grab tadi gitu. Jadi itu tergantung partnernya. Jadi gantung dia lagi ngadain promo. Jadi itu promo bersama. Itu dia ngajuin promo bersama gitu Kak Rosi. Yap. Kak Mending masih ada satu materi lagi nggak sih? Oh, dari dia Kak masih Yudit? ada. Karena masih tinggal 10 menitan nih. Oke. Itu materi dulu aja. Oke, maaf ya. Satu lagi nih gara-gara. Maaf ya Kak Rosi. Oke, saat terakhir. Semoga masih bisa. Oke, ini tadi kos, ini ada. Oh ya, saya langsung ke sini ya. Nah, ini tabel. Tabel terakhir, semoga mudah dipahami. Ini kalau misalnya barang jadi ya, ini lebih mudah. Sebenarnya tadi juga bisa kalau kue, tapi ini saya contohin kalau barang jadi. Kalau barang jadi misalnya pakaian misalnya. Jadi pada tanggal 1 Januari saya ambil bulannya 1 Januari. Tahunnya XXX. Itu di gudang saya ada 6 unit, pakaian atau 6 unit 6 unit pakaian, unit misalnya celana jeans misalnya. Harga per unitnya 50.000. Harga unit tadi harga pokok ya. Jadi ini harga ini adalah harga pokok. Harga pokok yang tadi biaya produksi tadi. Ya harga pokok produksi yang sudah kita hitung tadi. Nah, ini misalnya harga pokoknya 50.000. Ada 6, berarti persediaan di gudang nilainya adalah 6 unit kali 50.000 per unit, dapatnya Rp300.000 per unit. Kemudian pada tanggal 20 Maret terjadi pembelian 14 unit. Misal beli lagi nih barang jadi, tadi saya contohnya barang jadi 14 unit. Saya belinya itu harga pokok ya udah dihitung biaya transport, biaya transportnya, biaya kuli panggulnya misalnya pakaian. Itu totalnya harga pokoknya pokoknya dari supplier termasuk kuli panggul, termasuk transport itu 55.000. Berarti 14 kalikan dengan 55.000. Dapatnya 770.000. Pada tanggal 30 Oktober beli lagi 20 unit. Biayanya tadi dari supplier tadi termasuk kuli panggul, transport segala, ongkos kirim itu 62.000 per unit. Maka totalnya 20 kali 62.000 1.240.000. Maka tersedia di gudang, otomatis tersedia di gudang adalah 6 unit tambah 14 unit, berarti 20 unit tambah 20 unit. Total yang tersedia di gudang untuk siap dijual adalah 40 unit. Total nilainya adalah 300.000 tambah 770.000 tambah 1.240.000. 2.310.000. Nah, misal toko menjual barang pada tanggal 31 Oktober, 30 Oktober nih. 31 Oktober dia menjual 25 unit. Berarti berapa harga pokok yang dijual di 8 toko tersebut? 25 unit. Berarti kita pakai umumnya biasanya kita ambil yang pertama-tama masih ada yang awal dong. Kalau modenya, kalau pakaian misalnya masih masuk modelnya masih in ya, nggak mungkin ya modelnya udah aus ya. Kalau modelnya udah aus biasanya langsung kita jual cuci gudang. Nah ini modelnya masih masuk lah. Nah, misalnya kita ambil yang ini dulu 6 unit. Kita ambil 6 unit kan. Kemudian kita ambil yang 14 unit. Berarti udah 14 dan 6. Berarti sudah 20 unit. Kita mau jualnya berapa tadi? 25 unit. Berarti akan otomatis pasti 5 unit ini akan dari yang 5 unit ini akan dari yang pembelian 30 Oktober. Berarti harga pokoknya adalah 6 unit kali 50.000. 50.000 dari yang mana 50.000? Dari atas ini, dari yang masih persediaan awal tadi.
6 unit kita ambil kan. 6 unit kali 50.000 tambah 14 unit kali 55.000 tambah 5 unit. Kan ini baru 20, sedangkan kita jual 25. Berarti totalnya harga pokok penjualan kita, harga pokok produksi, harga pokok penjualan. Kata produksi bisa saya ganti dengan penjualan. Harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan kita adalah 1.380.000. Dari mana? 300.000 tambah 770 tambah 310. Apakah sampai sini jelas? Kak Rosi, apakah suara saya terdengar? Ya, Oke. jelas Kak. Saya takut tiba-tiba terlempar lagi. Oke, kemudian persediaan akhirnya berapa? Berarti yang di toko tinggal berapa? Nah, ini kan yang kita jual, nilai penjualan kita, ini nilai harga pokok ya. Kita belum masukin margin keuntungan kita. Kita belum masukkan margin keuntungan. Jadi ini benar-benar harga pokok kita. 1.380.000. Lalu yang di gudang tinggal berapa? Yang di gudang? Yang di gudang berarti tinggal, tadi kan yang ini udah habis nih. Yang 6 unit awal ini sudah habis. Sudah dijual. 14 unit juga sudah terjual. Ini diambil 5 unit, berarti masih 15 unit. Sehingga yang masih di gudang berarti hanya tinggal 15 unit kalikan 62.000 per unitnya, yaitu 930.000. Sampai sini cukup jelas kah? Halo? Halo, suara saya terdengar kah? Iya, jelas. Oke. Jadi menghitungnya itu sebenarnya simpel. Persediaan barang awal ditambah jumlah barang yang akan dibeli, itu adalah persediaan jumlah barang yang tersedia untuk dijual. Total yang untuk ada untuk dijual. Terus kita kurangi dengan kita harus ada persediaan akhir. Kenapa harus ada persediaan akhir? Kan Anda kan nggak, misalnya jualan, bulan ini jualan, bulan depan tutup toko selamanya kan nggak. Berarti bulan depan masih tetap jualan. Berarti kita harus ada persediaan, kecuali kita pakai sistem PO ya. Kalau kita yang bukan sistem PO, yang bukan sistem pembeli order dulu, kita kalau kita toko biasa, kita harus ada, kalau pakaian biasanya harus ada persediaan. Supaya apa? Mendadak misalnya ada pembeli mendadak, ada pembeli yang sebenarnya bukan pelanggan kita, tiba-tiba dia datang mau beli, ada persediaan. Dan ini untuk apa? Sebenarnya untuk bulan depan. Untuk persediaan untuk dijual di periode berikutnya, bulan depan misalnya. Nah, jadi kita nggak bisa, misalnya kita beli sekarang, misalnya kita bisa beli dari supplier kita pakai, kita beli misalnya dari Tanah Abang atau dari Cipadu, kita beli sekarang, terus kita jual hari ini juga. Nggak bisa begitu kan. Nah, itu perlu waktu. Berarti kita harus ada persediaan. Karena bulan depan masih kita mau jualan. Nah, berarti ini adalah jumlah barang yang terjual. Jadi rumus barang yang, berapa jumlah barang yang terjual tadi, persediaan awal, ditambah barang yang dibeli, terus dikurangi dengan jumlah persediaan barang akhir, itu adalah barang yang terjual periode ini. Apakah sampai sini cukup jelas? Apakah sampai sini cukup jelas? Ya, jelas. Terima kasih. Udah sampai situ aja, Kak Rosi. Jadi ini sebenarnya nanti masuknya kalau bikin laporan keuangan, ini yang di unit yang ini, kalikan dengan harga beli kita, harga produksi kita yang kita hitung. Unit ini itu masuk di laba rugi, di laporan laba rugi di bagian COGS atau harga pokok penjualan. Jadi sebenarnya harga pokok penjualan itu dari ini Kak. Kalau ketika masuk di income statement adalah dari jumlah yang barang yang terjual ini dikalikan dengan harga pokok produksinya, itu adalah COGS-nya. Kemudian ini yang inventory akhir ini yang masuk neraca. Kalau laporan keuangan ini masuk neraca, yang ada di neraca di persediaan akhir. Jadi yang ada di neraca itu bukan persediaan awal, tapi persediaan akhir. Jadi ini masuk neraca, ini masuk income statement. Begitu Kak Rosi. Oke, selesai. Terima kasih banyak Kak Yudit. Luar biasa. 4 metode ini aku yakin memang bikin sedikit pusing, mual, dan perasaan-perasaan lainnya karena banyak angka-angka. Namun semoga teman-teman tidak kapok belajar ya untuk hitung-hitungan karena ini adalah fondasi. Nanti nggak ada lagi bilang Kak harga produkku kemahalan atau enggak. Kak harga produkku kemurahan atau enggak, kita nggak tahu karena kita nggak ngitung. Yang ngitung adalah teman-teman. Nanti disimak lagi aja videonya kalau misalnya agak-agak belum ngerti bagian-bagian tertentu, nanti kita share link rekamannya. Namun sebelumnya, karena udah ada beberapa pertanyaan yang menanti nih, Mbak Maya, partner aku nih, pilihin Kak. Ini mungkin sembari sejalan aja, pilih satu dulu pertanyaan Kak. Silahkan Kak Maya. Ini untuk yang tadi dijawab aja mana nih Kak? Bebas, Kak Maya boleh milih mana aja pertanyaan yang mau disampaikan.
Ya, tadi ada yang panjang, ada bingung juga nih aku nih. Jadi ini ada pertanyaan bagaimana sistem PO untuk suaranya Kak Maya nggak begitu terdengar ya? Iya, putus-putus. Mbak Maya suaranya kayak surat TV, kencang banget. Oke, aku gantiin. Oh, ini suara dari Kak Yudi ternyata. Maaf. Oke, aku mute dulu ya. Nih aku bantu pilihin pertanyaan karena banyak banget pertanyaan masuk. Jadi karena kita nggak punya cukup waktu. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik nih dari Kak Hani Isnaini ya, Mbak Yudit ya. Jadi ini kalau misalnya kita mau ngasih gift atau hadiah tambahan kepada konsumen loyal kita atau mungkin konsumen baru. Nah, itu masuknya di item mana ya Kak Yudit? Itu marketing. Mempengaruhi biaya marketing ya? Iya, biaya marketing. Okay. Biaya marketing masuk betul. Biaya marketing. Ini sama juga dengan pertanyaan dari Mas Aji Baskoro. Jadi beliau itu kan jualan di Shopee dan Tokopedia. Nah, kalau ikut di Power Merchant-nya, Power Merchant Tokped, itu kan ada biaya tambahan kan yang dikenakan. Nah, itu berarti masuknya juga biaya marketing. Benar nggak Kak? Betul, biaya marketing. Jadi itu pasti akan mengurangi margin kita. Pasti akan mengurangi margin kita. Jadi itu keuntungan kita, keuntungan bersih kita pasti akan terkurangi. Itu harus masukkan biaya marketing karena potongan harga. Jadi tapi sebenarnya itu tetap diperlukan ya Kak Rosi ya. Kayak misalnya untuk konsumen loyal gitu kan tetap diperlukan. Misalnya sekali-sekali ngasih hadiah. Sebenarnya hadiah itu kasih hadiahnya gak usah yang mahal-mahal, apa yang ringan, tapi orang kan seneng secara psikologis kan seneng dapat hadiah walaupun sebenarnya nggak penting banget. Iya, jadi dia senang. Nah itu kita masukkan, cuman jadi komponennya kan jadi kecil. Dan itu sebenarnya kita sudah masukkan. Dan saya sebenarnya paling nggak percaya, terus terang ya Kak Rosi ya, saya pribadi saya tuh paling nggak percaya sama yang namanya diskon. Kalau secara organ, saya secara organ tuh nggak pakai diskon. Kenapa? Karena saya kalau ke toko tuh biasanya saya ngitung tuh kira-kira nih dia kira-kira berapa nih harganya ini itu. Oh jadi sebenarnya biasanya diskon itu adalah dia sudah naikkan dulu sedikit. Atau misalnya untuk beli barang itu misalnya dia sudah naikkan, kan kalau misalnya mau beli hadiahnya kan nggak perlu dalam bentuk banyak, kan bisa buat berapa pelanggan, jadi otomatis kan murah dapatnya, jadi paling nggak akan mempengaruhi margin kita banyak kok gitu, karena kita belinya kan dalam jumlah banyak gitu. Misal baju bisa dapat tempat pensil beli tempat pensil murah aja buat anaknya Bu gitu kan, senang gitu buat jilbab anak, jual jilbab anak, seneng gue ya buat anak saya diperhatikan gitu, padahal itu murah karena belinya banyak sebenarnya kita, tidak akan terlalu mempengaruhi. Oke, Mbak Maya, bantuin Mbak Maya. Ada pertanyaan lagi yang atas-atas masih ada beberapa nih Mbak. Oke, tadi ini ada juga yang terakhir. Gimana cara hitung biaya promosi terlebih 2 macam, online dan offline? Nah ini kalau biaya promosi ini karena udah di luar materi ya, maksudnya kita nggak mungkin sampai tahu. Tergantung mempromosikannya di mana. Kalau mempromosikannya sebar poster berarti yang dihitung Mbak mau ngeluarin biaya posternya sendiri. Kalau Mbak mau ngiklan di Facebook mau ngeluarin 50.000 atau 100.000, atau biaya di TV itu beda lagi, biaya di koran beda lagi. Jadi ini di luar topik dan kita tidak bisa bantu ngitungin biaya promosi karena tergantung bisnisnya kakak gitu. Iya betul. Dan itu ada itunya sendiri sebenarnya ya Kak Ros, itu di digital marketing tuh ada tuh untuk pricing untuk online gimana tuh ada materinya sendiri setahu saya itu. Betul, tapi tidak di materi ini ya. Iya betul, itu ada materinya sendiri. Jadi gimana menentukan biaya promosinya. Oke, kalau pakai Instagram gimana, Facebook gimana, ada tentunya. Kalau ini sih yang di atas-atas tadi kan udah sambil jalan ya, udah dijawab ya. Kalau aku lihat di sini, tinggal yang terakhir. Ada ini dari Febrina. Ada yang menghitung HPP nih apa nih? Sebentar Kak, Kak Ros ini ada yang dalam menghitung HPP, misal sudah mensurvei harga terkini bahan baku, kita dapatkan satu harga penjualan XX rupiah untuk jenis souvenir, pouch dengan minimal order 500. Sudah harga X rupiah dengan minimal order 5 dan sudah DP. Ternyata kalau bahan baku 2 hari kemudian ada kenaikan harga bahan baku. Nah ini kalau kasusnya barang seperti ini sebenarnya simpel nih Kak. Ini dia pakai inventorinya bukan inventori saya. Kalau saya tadi saya bilang harga perubahan barangnya yang tidak masih terus harganya tidak terlalu berbeda jauh. Kalau untuk yang harganya berubah jauh itu harus cepat dikeluarin. Jadi namanya kita metodenya last in first out.
di LIFO. Kalau yang tadi first in first out yang saya pakai. Jadi usahakan jangan terlalu banyak stok. Kalau yang harganya cepat berubah, jangan banyak-banyak stok karena nanti Anda yang rugi. Kenapa? Karena Anda belinya misalnya ini nanti jual, nggak mungkin kan Anda jual. Makanya kalau yang harganya cepat berubah, stoknya jangan terlalu banyak juga. Sesuaikan yang benar-benar ya, perkiraannya jangan terlalu banyak lah, dilebihin. Dan yang paling penting adalah pakainya jadi LIFO untuk metode inventory-nya. Jadi yang terakhir dibeli itu adalah yang dijual pertama kali. Yang terakhir dibeli yang dijual pertama kali. Kalau saya tadi kan yang terakhir tadi kan yang pertama dibeli yang dijual pertama kali. Kalau metode yang barang berubah harga, yang terakhir dibeli yang harus dijual pertama kali. Begitu Kak Rosi. Oke deh, cool. Wow, udah jam 4 aja nih, Kak Yudit. Iya. Udah banyak ya pertanyaannya, kayaknya ini udah mirip-mirip sih. Udah dijawab Kak, kayaknya karena tadi kan dari atas kita udah mulai sambil jawab-jawab ya. Oke, kalau gitu waktunya menentukan penerima giveaway kita. Jeng jreng 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 jreng. Jadi giveaway-nya apa sih Kak? Giveaway-nya adalah jika pemenangnya ini bisnisnya berupa produk fisik ya, bukan jasa, maka nanti bisa ikut kelas bersama Shopee gratis dari kami dan itu terbatas. Tidak kita buka untuk semua orang. Dan ini ada 5 orang yang akan mendapatkannya. Dari Kak Maya, siapa nih Kak Maya? Oke, aku ada di sini sebenarnya agak sulit nih nyari ininya karena bagus-bagus banget pertanyaannya. Tapi ada 5 yang udah aku tulis ya. Satu ini dari Mbak Erta Rahayuni. Itu Yeay, selamat. Mbak Erta. Lalu ada Ketut Desiani. Yeay. Ada juga Mas Septian Yopi. Dan Mbak Febrina Bayu. Dan terakhir Mbak Hani, yang terakhir ya tadi Mbak Hani Isnaini. Itu pertanyaannya. Okay. Alright, selamat buat pemenang yang mengikuti kelas hari ini. Semoga yang tidak mendapatkan tidak berkecil hati karena ini hanyalah hadiah. Yang paling penting adalah teman-teman hari ini dapat ilmu yang sangat bermanfaat dari dosen di Atmajaya yaitu Kak Yudit. Nah, sebelum kita akhiri nih sesi hari ini ya Kak Yudit, apakah ada semacam closing statement buat para teman-teman pengusaha supaya makin semangat ngitung HPP-nya? Silahkan Kak. Kalau harus belajar ya mau gak mau pusing emang iya, tapi harus dimulai sederhana. Jadi mungkin pakai kertas, pakai kalkulator tuh pakai, kalau ada di rumah ada komputer, sesederhana pun komputer pakai Excel tuh bisa dimulai pelan-pelan. Ada yang nanya kan pakai aplikasi, ada. Betul memang ada, cuman ya itu tadi apakah kalau aplikasinya itu yang gratis ya, kalau aplikasinya gratis hati-hati kalau tiba-tiba aplikasi itu misalnya lenyap gitu kan, jadi data kita lenyap juga, jadi harus ada backup data, tetap harus backup. Jadi memang benar lah ada harga, ada barang gitu, ada mutu. Jadi kalau yang gratis kadang-kadang tiba-tiba bisa aja loh tiba-tiba lenyap, dan lenyap juga catatan Anda berarti. Jadi harus hati-hati. Lebih baik ada backup data, walaupun bisa pakai aplikasi ya disalin lagi lah di Excel atau gimana, jadi supaya Anda tetap punya backup data gitu. Jangan malas-malas untuk belajar dan mencatat. Terima kasih. Yap, bisnis itu tidak bisa lepas dari belajar dan mencatat. Thank you Kak Yudit. Nah, sebelum saya akhiri juga, ternyata ada satu informasi menarik nih dari salah satu mentor di Femalpreneur dan juga foundernya, ini ada Mario Devan. Silakan Kak Mario, ada informasi apa nih? Masih Oke, terima kasih Kak Rosi kesempatannya. Suara saya masih terdengar ya? Jelas Kak. Oke, ya jadi selain kelas siang ini, nanti malam juga Femalpreneur bekerja sama dengan si program juga, kita akan ada kelas, yaitu membahas mengenai personal branding. Nah, personal branding itu apa? Kenapa penting? Nah, itu akan dibuka buat nanti malam jam 7.30. Informasinya nanti akan kita sebar juga di grup, ini kerjasama dengan Femalpreneur juga, jadi teman-teman yang mau belajar mengenai personal branding, silahkan daftar dan ikut di kelas kita nanti malam. Dan juga jangan lupa minggu depan masih ada kelas juga dengan Tokopedia. Alright, itu kan di sini banyak banget kelas gratisnya gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk selalu bertahan di grup WhatsApp kita. Sayang banget kalau sampai live ya Kak, karena di sini gudangnya ilmu untuk para teman-teman UMKM. Yes. So,
gitu aja. Terima kasih banyak Kak Yudit. We are so happy to have you today. Terima kasih banyak Kak Rosi. Terima kasih banyak Kak Maya, Kak Devan. Thank you Kak Yudit. Terus ya. Ya, dan sehat-sehat terus dan salam buat keluarga. Amin, amin. Terima kasih. Alright, jadi teman-teman selamat bagi pemenang. Nanti dimohon kelima pemenang itu kan ada di grup WhatsApp ya. Tolong japri aku, be proaktif, kasih tahu namanya. Dan nanti akan kita proses dan akan ikut pelatihan mulai di akhir bulan ini. Kalau nggak salah, nanti kalau ada perubahan jadwal kita kasih tahu lagi. Thank you juga Mbak Maya sudah nemenin kita, salah satu community leaders kita dari UMKM Champion Bootcamp. Sukses terus untuk ayam bakar Geboy-nya. Sampai jumpa di fall berikutnya ya teman-teman. Bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, kita kasih power boost buat semuanya supaya makin semangat sampai ini. 1, 2, 3, push.